Shalom sobat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih untuk selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga nilai-nilai dan fitrah itu boleh terjadi bagi kita semua, bagi teman-teman khususnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menayangkan satu diskusi, debat yang akan menggugah hati kita. Jangan baperan ya, jangan suka melapor gitu ya. Kalau memang data-data yang dipertanyakan itu merupakan data-data yang begitu baru kalian dengar, maka carilah data-data tandingan untuk melawan argumentasi tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat. Mereka akan terus disadarkan akan kebenaran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Sambil menunggu saya diskusi nih sama seorang muslim dari Jepang, sudah janjian kami akan diskusi. Silakan Al-Bayit. Gini kan enak kita diskusi. Bang, saya lihat jenggot abang yang panjang itu, saya teringat dengan peristiwa 8 bulan yang lalu. Jenggot panjang, dahi hitam, sudah diskusi akhirnya dia bilang, "Saya harus berguru kepadamu." Kan dia, bukan saya. Oke, ya, cuman kan mirip-mirip gitu bang, dia jenggotnya panjang. Bang, saya tanya dulu. Kalau ini kan ngikutin sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Oke, Iya. baik. Allah Baik. perintahkan memanjangkan jenggot. Allah memerintahkan panjangkan jenggot. Sembarangan ini Iya. Anda ini. Makanya Nabi Muhammad. Iya, makanya kan Nabi Muhammad sunnah. Waduh, sudah macet belum? Nampaknya dia sudah menggunakan metode mematikan sinyal. Udah macet. Teman-teman, siapakah yang macet? Bang, abang tadi macet loh. Iya, ini enggak, ini saya masih Oke. live. Oke, cuman jangan ke situ Bang ya. Anda mendalami agama Islam? Sedikit, kenapa? Lagi belajar. Sedikit. Memang kalau di hadapan saya memang susah orang berani ngaku Gini Bang, saya sebenarnya mencari orang terus belajar ya Bang ya. Sama Betul. kayak Anda belajar Betul. agama Anda sendiri kan ya. Betul. Cuman gini, saya mau bahas serius ini. Ini tema yang sangat inti diskusi antara Islam dan Kristen. Iya. Nah, setelah saya menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun lamanya, saya sudah 13 ketemu tahun itu jawabannya. Bapak dari umur berapa, Pak? Dari umur berapa ya? Pokoknya sekitar 2013-2012an lah. Terus Nah, mendalami apa, Bang? mendalami agama Islam dan juga Dari mendalami siapa, agama. Gimana? Dari siapa Abang mendalaminya? Ya tentu dari buku-buku lah, dari buku-bukunya, Oh, dari buku-buku. sumber utamanya dari Al-Qur'an gitu. Terus Abang belajar agama bahasa Arabnya dari siapa, Bang? Dari terjemahan. Apakah ada ulama orang Islam yang Abang ikutin, Abang pelajari? Oh, tadinya Abang iya. ini? Tadinya ada. Siapa, Bang? Kalau namanya sih saya nggak ingat. Ya, kalau nggak ingat atau bukan namanya belajar namanya, Bang. Ya karena sudah lama, Bang. Sudah 13 tahun yang Nah. lalu. Masa ini lupa? Ya, Biasanya kalau orangnya yang saya tahu, mendapatkan tapi kebaikan namanya dari lupa. seseorang Soalnya itu 13 tahun yang lalu. Kalau diingat loh, Bang. Jadi kejadiannya gini, dulu waktu saya mau belajar agama Islam, seperti yang Abang bilang itu, harus belajar dari ulama, Ya. harus belajar dari guru, dari ustadznya. Nah, saya cari-carilah ke masjid. Dapatlah kan? Kalau cari di masjid nggak ada tuh 24 jam ulama yang 24 jam di masjid. Iya, nyarinya kan dicari, bukan. Waduh, yang ini ada kayaknya mau bahas yang lain. Gimana kalau kita fokus aja ke sini? Iya. Kan saya tanya dulu dong, Abang belajar agama Islam dari siapa? Sumber Dari Abang dari Al-Qur'an. mana? Kalau sumber Abang aja nggak jelas, gimana Abang bisa belajarnya? Oh gitu. Gitu. Oke, terus gimana? Apakah tidak berani membahas ini? Ya silakan aja. Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai. Apa yang telah saya pelajari selama 13 tahun, intinya itu begini. Orang Islam itu, omongannya itu cuma satu. Kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen. Untuk jangan menuhankan manusia, jangan menuhankan Nabi. Itu. Yang ngomong itu siapa, Bang? Gimana? Yang ngomong itu siapa? Ya ajaran orang Islam lah. Islam itu poinnya, pesannya kepada orang Nasrani atau orang Kristen. Karena kan orang Nasrani kan menuhankan Nabi Isa. Ya, Beda makanya dengan- poinnya dengan orang-orang Muslim. Iya. Nampaknya Kan sudah saya nggak bisa diterangkan ngomong orang nih, Nasrani. perhatiin lawannya. Saya boleh ngomong nggak kira-kira, Iya. Bang? Kan orang Nasara sendiri yang mengklaim bahwa mereka menuhankan Nabi Isa. Saya Kalau boleh umat ngomong Islam dulu. nggak ada yang Saya boleh ngomong dulu sampai Muhammad. selesai nggak? Atau Anda dulu yang ngomong lah? Boleh. Kan gaya bahasa Abang juga dari selama ini kan kayak gini juga. Saya kan cuma ngikutin gaya Abang. Iya. Gini, coba saya bikin dulu poin saya ya. Kemudian kalau sudah sampai baru tanggapi gimana? Nah, setelah saya mendalami agama Islam dan Kristen, intinya itu cuman itu, ya.
bahwa kalian minta jangan menuhankan Isa, tuhankan saja Allah, kan begitu. Nah, masalahnya kalian yang ngomong ini geblek. Apa gebleknya? Kalian menuhankan Muhammad tapi nggak sadar. Masalahnya yang kalian tuduh. Klaim abang dari mana, Bang? Klaim abang dari mana? Kalau abang bisa ngomong Oke, itu, baik. klaimnya Coba dari jelaskan mana? menuhankan itu apa? Kenapa? Nah, meninggal kan? Kalau misalnya Makanya gitu, kamu nggak bagaimana? sadar-sadar kalau kamu menuhankan Muhammad. Itu Ngerti, bahkan makanya definisi kan menuhankan gaya kamu tidak bahasa tahu. kamu. Coba Menuhankan definisikan dulu apa kalau itu menuhankan. Nabi Muhammad ketika orang ya apa namanya? Nih, ketika ditanya orang-orang apa, Nasara jawab apa. berkunjung ke Nah, biar Madinah. kita tidak berbelat-belit. Coba yang Ya, ini dimaksud makanya menuhankan kasih itu tahu apa? sejarahnya. Kan abang dulu pernah ngasih tahu sejarahnya. Ada orang Nasara dan Yahudi yang berkunjung ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad. Ya, dan mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu apa namanya seorang nabi. Nah, Nabi kan bilang kalian ini telah menahankan Nabi Isa karena kalian telah mengikuti apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh pastor-pastor kalian gitu. Apa yang haram dijadiin halal. Nah, itu Oke. namanya termasuk menuhankan. Apa yang haram kemudian dihalalkan malah mentaati itu namanya menuhankan. Iya, karena kalian Ah, itu telah setuju, Anda mengikuti setuju? aturan manusia. Anda setuju? Ya setuju. Oke, baik. Kita pegang ya omongan Anda ya. Iya. Berarti kalau apa yang diharamkan Allah lalu dihalalkan oleh manusia, Anda lebih menuruti itu, berarti Anda sudah menuhankan manusia itu, betul? Ya karena abang Enggak, betul atau mengikuti- tidak? Iya, betul. Ah, sekarang betul tidak Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Contohnya apa? Darahnya diminum sama pengikutnya, apa kata Muhammad? Bawain dalilnya. Doh. Ya, bawain dalilnya. Bawain dalilnya yang sahih Jadi Anda dari tidak siapa? pernah tahu darahnya Muhammad diminum? Bawain dalilnya, Bang. Oke, baik. Bawain Kalau saya dalilnya. ngomong kan kamu nggak Siapa percaya. yang- Siapa yang ini? Iya, kalau saya ngomong kan kamu Ya nggak bawain percaya. dalilnya. Kalau Oke, cuma kalau baik. nggak bawain dalil berarti Anda Oke, cuma berdusta baik. di sini. Duh, dibilang dusta. Ya, iya dong. Kalau tanpa dalil, tanpa bukti Tanpa dalil sahih, dusta. Oke, baik ya, dengarkan ya. Mau dengarkan? Nanti saya bawakan Ya, dalil, ya. kamunya nggak mau dengarkan. Iya, boleh. Oke, boleh. baik. Dengarkan ya. Nih, Ya. nih. Lihat nih. Kata Rasul apa? Haram jasadmu disentuh. Itu bukan dalil, Sebentar, Pak. sebentar, Itu dengar bukan- dulu. Itu bukan Kamunya dalil. dengar dulu. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Lihat, coba nih. Itu Bapak lagi copy paste omongan orang yang nggak jelas siapa. Iya. Makanya Bapak kamu cuma dengerin dalil dia itu mengutip dari kitab riwayat apa? sahabat. Dikutip Iya, dari bawain, kitab. Bang. Bawain, Bang. Aduh, Bawain dia dalilnya, ngomong Bang. ini mau saya puterin. Jangan berdosa. Jangan Si, berdosa. darah Muhammad diminum itu bohong. Dalil, Bang. Dalil. Oke, Bawain baik. dalil. Saya buka Bawain ya. dalilnya. Kalau Abdul Somad ngomong kira-kira dia bohong nggak? Itu bukan dalil, Bang. Wah. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Anda nggak Oke. ngerti dalil gimana? Jadi mau mereka ini baca? teman-teman Abdul Somad dibilang bohong. Oke, baik. Sebentar ya. Itu bukan dalil, itu perkataan orang. Sabar. Itu pendapat orang. Oh, pendapat Dalil. gimana sih? Itu pendapat orang, bukan Oh, dalil. pendapat. Iya, Sebentar. pendapat orang itu bukan dalil. Nih ya, kitab apa yang dikutip oleh Abdul Somad? Dengarkan. Dengar ya. Inilah kitab yang dikutip oleh Abdul Somad. Perhatikan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Udah dengar kitabnya? Sudah dengar nama kitabnya? Terusin. Nah. Oke, baik. Saya terusin. Menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, Terusin itu. pergi buang sana. Ayo, Bang, terusin, Bang. Belakang. Jangan cuma sepotong-sepotong. Minum darahnya itu. Lu gimana orang saya puterin kamu matikan internetmu gimana? Kamu mau dengar? Iya. Saya nggak matiin. Nggak Internetmu dimatiin. tadi mati. Oke, saya ulangin lagi ya. Saya ulangin. Ya. Dengerin ya. Dengerin. Bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia belakang, kan dibuang, diminum ya darahnya dia. Lalu dibilang, mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum jangan itu minum. Ragulan. Oke, sudah dengar? Udah. Oke, itu yang mengemukakan adalah Ustadz Abdul Somad, bukan itu ilmunya di atasmu itu. Oke? Iya tahu. Nah, Cuman sekarang kalau orang begini. udah nggak- Sekarang begini. nggak- Tadi nggak kamu bisa nunjukin dalil mengatakan gimana? Yang ditunjukin gimana dalilnya sih ini nggak gimana tahu. ini? Saya mau ngomong dulu. Loh, Anda gimana? Loh, Debat tadi diskusi kamu tapi nggak bilang ilmiah. Kamu jika sama saya. 13 seseorang tahun belajar ilmu agama menghalalkan Islam, Anda apa tahu. yang tadinya Cara haram berdalil gimana? lalu Gimana sih? diikuti oleh pengikutnya, maka menurut Muhammad itu namanya menuhankan, betul?
Gimana bang? Aduh, langsung pura-pura bengal. Udah kau di bawah. Udah kau di bawah. Bengal. Gimana kau itu? Tadi sudah bilang, gara-gara misalnya Allah mengharamkan darah, lalu ada orang menghalalkan darah, lalu lebih menuruti orang itu, namanya menuhankan. Sekarang kau gimana, Bang? Tadi kau palsu-palsukan hadisnya. Tadi kau bilang itu hadis bohong, ternyata hadisnya beneran. Heran saya dengan kalian ini. Jangan seperti itu dong ya. Kalau mau diskusi harus jujur. Jangan kamu asal-asal cuap-cuap saja. Heran. Masalahnya kamu udah nggak punya kejujuran, apalagi yang mau didiskusikan gitu loh. Heran. Oke. Terima kasih Diana topi cowboy-nya. Terima kasih. Iya, Abang Poyo Popo. Abang Poyo. Ya, silakan nyalakan kamera Abang Poyo. Poyo Popo. Oke, Poyo Popo. Namamu susah kali. Ya, Anda Muslim? Ya. Kenapa itu kok tutup mulut? Kenapa? Oh, kalau lagi ngomongin Allah memang apa itu? Mike. Iya, jangan ditutup-tutup dong mulutnya. Seolah-olah Anda sudah malu jadi orang Islam gimana? Oke, silakan. Apa mau Anda sampaikan? Tak ada apa. Cuma saya tengok tadi tu diskusi dia tu menggunakan kitab-kitab para penulis kitab, bukan kitab Tuhan. Kalau dari kitab Tuhan, pasal darah tadi kan, memang jelas mengatakan darah itu haram. Jadi kalau kita reference kita gunakan kitab manusia, jadi tak logik lah begitu. Oh, jadi menurut kamu orang Islam harus merujuk kepada Quran saja? Betul? Oke, berarti di luar Al-Quran gak usah dipakai ya? Ya, betul. Terus kalau kayak gitu gimana caranya sholat? Di mana? Apa ada sholat itu begini-begini dalam Quran? Di sebelah mana? Ada sholat begini-begini di mana? Ya, kamu membayangi solat itu bagaimana? Adakah dengan menyembah? Itu menyembah. Solatnya lain. Ya, Solat kalau begitu gimana? Oke, kamu pergi ke masjid nggak? enggak. Kamu nggak pergi ke masjid? Tidak begini-begini? Tidak. Tidak. Berarti orang Islam yang begini-begini menurutmu ngikutin siapa? Ya, itu ngikutin Pak Ustadz lah. Bukan mengikuti Al-Quran? Bukan. Berarti mereka sesat? Berarti mereka sesat? Iya. Waduh, buset. Sebentar Bang, coba diturunkan dulu lah mikrofonmu Bang biar jelas. Nanti disangkain kau orang Kristen. Oke, berarti sebentar Bang. Sebentar. Berarti menurut Anda orang Islam yang seperti ini, menurut Anda itu orang Islam sesat? Ya. Kau ngomong iya tapi kau tutup muka. Apa tutupnya muka ini? Yang jelas ngomongnya, jangan ditutup-tutup. Ya. Apa itu ngomong apa kayak begitu? Coba kamu sendiri yang mengatakan, coba yuk. Coba kamu yang mengatakan. Orang Islam yang begini-begini sesat, coba kau bilang begitu. Sekarang ni, cara tata solat tu datangnya daripada mana? Adakah daripada Quran? Kalau itu sesuatu benda yang benar, sesuatu benda yang penting, mengapa tidak ditulis? Oke, sebentar, aku naikkan dulu Muslim yang lain ya. Nampaknya nih, Benny beda haluan nih teman-teman. Oke, kita naikkan dulu Muslim yang lain. Ada, sebentar ya, kita naikkan Muslim yang lain. Ada, contoh nih Benalu, coba Benalu, apakah dia Muslim? Halo Benalu? Benalu? Halo. Ya, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, ini abang ini yang naik mobil ini dia Muslim. Dari logat bahasanya dia dari Malaysia nampaknya. Kata dia orang Islam yang begini-begini itu kata dia itu Islam yang sesat kata dia. Nggak kedengeran Bang? Tidak terdengar, suaramu tidak terdengar. Kalau boleh. Ya coba diulang lagi, suaramu tadi putus. Dari tadi saya nonton live-nya kita, kebanyakan kita yang bertanya, tapi kami tidak dikasih kesempatan untuk bertanya. Boleh bertanya, tapi konfirmasi dulu. Menurut dia ini katanya orang Islam yang begini-begini katanya sesat. Tidak sesat, ada semua itu, ada semua tata caranya, ada semua hadis yang diajarkan. Coba abang Poyo, coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan ke dia nih. Tidak usah basa-basi Bang. Gimana? Memang kalian berdua ini Muslim nggak usah Muslim kok. Coba yang benar, yang mana? Saya kasih kesempatan bertanya. Coba ini sebentar, gimana tanggapanmu abang Poyo? Gimana abang Poyo udah diam sekarang, udah takut.
Takut dia ditangkap polisi di Raja Malaysia. Apa soalannya? Saya Apa? bertanya ke dokter. Apa soalannya? Kata kamu tadi bilang orang Islam yang begini-begini, kata kamu itu sesat, betul? Jadi Kenapa mereka sesat? kalau ada mereka begitu, ada orang Tuhan menyuruh menyembah. Suaramu tak jelas, bro. Coba kau gini aja, tunggu kau nanti turun naik lagi ya. Suaramu tak jelas sama sekali. Tes 1 2 tes. Suaramu pun tak jelas. Ya, Benalu, silakan Benalu. Apa tadi mau kamu sampaikan? Silakan. Ayo diskusi dengan baik ya, Izin silakan. bertanya bang, izin bertanya. Saya meskipun saya masih awam bang, cuman saya tidak memiliki pengetahuan banyak tentang agama, cuman saya memiliki dasar-dasarnya. Kamu Islam? Saya ingin bertanya ini bang. Kamu Islam? Alhamdulillah bang. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang Tuhan Anda ini bang, boleh? Silakan. Atas dasar apa Nabi Isa dia katakan Tuhan? Isa yang kau maksud di situ siapa? Yesus? Yesus. Oh, Nabi iya. Isa atas dasar apa itu bang? Saya ingin tahu itu bang. Kenapa Karena dia memiliki kuasa, memerintah, bahkan dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Sebenarnya ada di tempatmu itu. Berarti itu Nabi Sulaiman tuh bisa dijadikan Tuhan juga ya? Karena dia bisa memerintahkan jin dan manusia. Di mana memerintahkan jin dan manusia? Nabi Di Quran- Sulaiman bang. di Quran mana? Katanya sudah belajar tapi belajar cuma bahasa Indonesianya. Iya, di Quran mana? Kalau ada di Quran saya lompat dari Monas. Masalahnya nggak ada di Quran. Gimana sih? Susah juga kalau cuma bagaimana tidak pernah belajar hadis. Loh, kamu kan bilang bahwasanya ada di Quran. Bang, kita jawab dulu pertanyaanku bang. Ini masuk akal itu. Tadi bang. sudah saya jawab. Hanya bisa perintah sedikit sudah dijadikan Tuhan. Apa? Cuman karena sedikit memiliki mujizat sudah bisa dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan tuh diapain sih maksudnya? Wih, langsung disembah. Sembahlah aku karena aku adalah juru penyelamat. Menyelamatkan dosa kalian meskipun kalian berzina. Baku cuki dengan saudara kalian. Tetap saya ampuni. Ngerinya. Berarti saya ini biarpun saya mati membunuh kedua orang tua. Ataupun siapapun saya bunuh. Tetap. Kenapa kamu putus asa begitu? Tidak kan Tuhan kalian mengajarkan seperti itu. Kalau saya mau Di mana? berpakaian seperti itu. Enggak. Di mana? Astaga. Sembahlah aku adalah juru penyelamat. Di mana? Astaga. Pikir saya kamu membawa argumenmu argumen putus asa semua gimana? Dari mana Anda katakan argumen putus asa, Bang? Karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada. Biar kau bunuh orang tua di mana? Arti juru penyelamat itu apa? Menyelamatkan itu artinya dia apa? kamu bertanya, giliran mau dijawab, kamunya kelagapan. Gimana sih? Kalau kamu betul-betul bertanya, saya sudah membuka diri nih. Kenapa saya itu jarang menjawab? Kamu tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara kau yang nanya pun kau botol. Kau nggak paham agama, kau nanya-nanya. Terus Bagusan kau belajar dulu, gitu loh. Biar pertanyaanmu lebih berbobot. Pertanyaanku sederhana, Bang. Sudah jelas dikatakan di situ. Sembah aku karena aku juru penyelamat. Di mana? Di situ mana? Saya akan Google buat Anda biar Anda puas. Ya, silakan. Tengah mati kalau bicara dengan orang yang cuma berdasarkan logika yang tidak masuk akal. Yesus tidak pernah ngomong-ngomong sembahlah aku. Yang ngomong sembahlah aku itu cuma setan. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau seperti itu. Ketahuan. Berarti setan yang ngomong seperti itu. Astaga. Oh, ciri-cirinya kalau Tuhan itu berkata sembahlah aku gitu. Ketawa lagi. Aduh, sudah dapat salahnya ketawa lagi. Gimana ini? Ciri-ciri Tuhan itu, sebentar, saya ikuti pola pikir orang-orang awam ya. Sebentar. Itu adalah setan. Ketika dia mengatakan setan berarti dia Ciri-ciri Tuhan itu harus berkata sembahlah aku gitu. Bang, bagaimana tadi bahasanya Abang? Coba saya pengen dengar. Kamu tadi bilang ciri-ciri. Ini gimana sih kamu? Saya ngomong kepotong terus loh. Kamu dulu apa saya dulu yang ngomong? Coba, kamu dulu apa saya dulu? Kita sudah dapat salahnya satu, tapi diputar lagi. Aduh, coba begini, siapa dulu yang ngomong, kamu atau saya? Coba. Bang, tadi bahasanya Abang tadi pas jawab pertanyaan saya bagaimana? Yesus tidak mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk menyembahnya. Nggak pernah. Tadi, barusan tadi. Astaga. Memang tidak pernah Yesus berkata sembahlah saya, tolong sembah saya, tolong. Nggak pernah. Yang ngomong gitu cuman setan. Berarti yang menyembah Yesus itu pengikutnya setan. Gimana sih logikamu itu bagaimana? Yesus tidak pernah minta disembah. Ngemis minta disembah tidak pernah. Yang ngemis minta disembah itu Tuhanmu. Tolong sembah dong saya, tolong sembahlah saya. Yang kayak begitu di dalam Bible namanya setan. Setan itu minta disembah.
Karena dia haus pengen disembah setan itu. Yang menyembah. Loh, gimana kamu itu? Sama seperti seorang raja. Saya kasih kamu contoh. Ada raja lewat. Sebentar. Ada raja lewat ya. Dia datang ke tengah-tengah rakyatnya. Raja ini, dia bukan raja yang lalim, raja yang gila sembah. Dia tidak seperti itu. Tetapi kalau ada orang menyembah dia, dia tidak menolaknya. Nah, ada raja yang lalim. Raja lalim, haus kuasa, gila sembah. Kalau dia lewat, heh, sembah saya. Sembah saya. Ah, itu raja yang lalim itu. Ah, itulah Tuhanmu itu kayak begitu. Bagaimana? Boleh jawab pertanyaannya? Silakan. Bagaimana bisa ditahu seorang raja ketika dia tidak mengatakan kalau dia itu raja? Duh, kamu salah besar. Yesus nggak perlu ngomong. Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia raja. Orang-orang sudah tahu. Lihat ya. Dan ketika orang berkata, Coba nih. sebentar. Sebentar. Biar saya bacakan ayatnya, oke? Mau saya bacakan ayatnya? Mau saya bacakan ayatnya atau tidak? Silakan. Saya masih bacakan ayatnya ya. Nih. Biar enak kita begini harusnya. Nah. Nih. Nah, di dalam Bible Yesus sendiri bertanya kepada orang-orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Oke? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah begini. Lalu Yesus sendiri bertanya kepada muridnya, yaitu Petrus. Menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Bukan kamu yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, siapa Mesias itu? Mesias itu adalah raja yang akan memerintah di muka bumi untuk selama-lamanya. Nanti di kedatangannya yang kedua kali. Ya kan? Bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Di mana tidak kerajaan itu akan berdiri untuk selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Bahkan sekarang pun sudah berdiri kerajaan itu. Di mana Yesus memerintah, umatnya sudah banyak sekarang. Tinggal datangnya saja. Nah, sekarang Yesus tidak haus-haus sembah. Macam raja lalim yang kalau lewat di jalan, hei, sembah saya. Ah, itu namanya raja yang lalim dan haus sembah. Nah, yang model-model kayak begitu di dalam Bible namanya setan, iblis. Iblis tuh kayak begitu, minta disembah dia. Nah, persis kayak Tuhanmu itu. Selesai kan? Nah, silakan. Berarti Yesus ini punya bapak ya? Mana ibunya? Lari kau kemana-mana. Fokus dulu. Tuhan minta sembah-sembah nggak? Saya mengaku. Sebentar, gini loh. Kamu itu kalau membahas topik, satu dulu sampai kelar. Nanti baru kamu tanya yang lain. Yesus punya bapak, berarti ibunya mana? Ah, itu nanti kau selesaikan dulu yang ini. Berarti Tuhanmu sudah kau akui minta-minta sembah. Tidak dikatakan untuk sembah laku. Itu bagi orang yang beriman. Mau saya tunjukkan? Ya, memang makasih Song. Sebentar, saya tanya dulu kamu, betul tidak Tuhan kamu di dalam Al-Quran minta-minta disembah? Tidak pakai kalimat minta-minta, Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Sembahlah aku. Mau saya tunjukkan ayatnya? Silakan, Bang. Oke, baik. Saya tunjukkan nih ayatnya ya. Ngomong-ngomong, kamu ada Quran nggak di situ? Tidak ada, Bang, di tempat kerja ini, Bang. Nih, sebentar, saya tunjukkan ya. Di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat Toha, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Nih, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya, sudah paham kan, Bang? Ya, ada Tuhan. Udah minta disembah, sebentar dulu. Ya, Berarti udah kamu akui Tuhan, udah kamu akui Tuhanmu minta disembah. Sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Iya, dia minta disembah kan? Iya, makanya saya bilang di dalam Bible yang minta disembah itu setan. Seperti seorang raja, kalau raja yang apa namanya, yang baik, yang bagus, dia itu kalau lewat nggak perlu minta disembah, nggak perlu. Orang sudah sujud sendiri kepada dia. Tapi dia tidak menolak. Kalau disembah pun dia tidak menolak. Nah, Yesus seperti itu. Ketika Yesus berjalan, orang-orang berbondong-bondong sujud menyembah dia. Inilah dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Makanya orang-orang ketika Yesus datang berkerumun banyak-banyak mereka. Sampai orang-orang alim ulama dan ahli-ahli Farisi ketakutan. Dan mereka tahu bahwa inilah raja orang Israel. Seperti itu. Sudah selesai, Bang? Nah, besok pun Yesus akan datang. Kamu mengimani itu enggak? Saya mengimani bahwa Yesus itu Nabi Isa.
Akan datang kembali. Akan datang kembali. Dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Sebentar dulu, dia akan datang kembali. Karena hanya memiliki Sabar bang. Akan datang kembali betul? Akan datang kembali betul? Saya capek batu bang, kita tadi bicara terus. Akan datang kembali dia betul? Saya mengimani, dia akan datang lagi menjadi hakim betul? Langsung meninggal. Masalahnya begini bang. Sebentar. Dia akan datang lagi untuk menghakimi betul? Menghakimi siapa? Iya makanya saya tanya betul atau tidak? Ya tanya dulu, pertanyaan itu menjebak. Menghakimi siapa? Untuk menjadi hakim yang adil. Di dalam hadis-hadismu dikatakan bahwasanya Isa akan datang untuk menjadi hakim yang adil, betul? Tidak. Terus menjadi apa dia? Dia turun hanya untuk mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Tunggu bang, masalahnya saya tidak bawa Al-Quran juga bang. Iya, kamu masalahnya asal-asal cuap-cuap saja. Kenapa bukan Muhammad yang datang untuk menjadi untuk meluruskan umat manusia? Bang, boleh saya bertanya bang? Dari tadi kita bertanya terus, saya bertanya tidak direspon bang. Ya udah silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan. Jelaskan ini bang. Silakan. Mengatakan dirinya untuk disembah. Gimana? Kenapa ada orang-orang yang mengaku bahwa dia itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan? Dia sebentar, coba ulangin dari awal tadi. Gimana? Kamu bilang tadi apa? Kan abang sendiri habis bilang tadi bahwa Yesus itu tidak pernah meminta dirinya untuk disembah, cuma pengikut-pengikutnya yang tidak jelas dari mana mengakui dia itu Tuhan. Sudah? Lalu mengatakan itu Tuhan, harus sembahlah dia. Sudah bisa saya jawab? Sudah mengatakan itu. Sudah bisa saya jawab? Boleh bang. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Tidak pernah Yesus meminta supaya orang menyembah dia, betul. Tetapi orang menyembah dia dan Yesus tidak pernah. Ketika orang-orang menyembah Yesus, tidak pernah Yesus ngomong, jangan sembah saya. Kan saya lagi jawab nih. Makanya kau dengarkan ketika saya jawab, kau dengarkan. Iya silakan bang, silakan. Yesus tidak pernah minta disembah, tetapi orang-orang menyembah dia. Dan ketika Yesus disembah, orang-orang berbondong-bondong datang menyembah Yesus. Tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, tolong jangan sembah saya, jangan. Gak ada, tidak pernah. Dengar dulu biar saya selesaikan. Oke. Kemudian yang kedua, ketika orang-orang memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah Yesus ngomong, saya bukan Tuhan. Gak pernah Yesus bilang begitu. Nah, logikamu sama seperti ini. Ini gelas, tahu gelas? Nah, gelas ini gak pernah ngomong dia gelas. Tetapi karena dia tidak berkata dia itu gelas, apakah dia bukan gelas? Nah, itu yang disebut dengan argument from silence. Kamu tahu nggak artinya argument from silence? Maaf bang, saya orang awam bang. Nah, saya jelaskan. Argument from silence itu adalah suatu argumen yang dibangun karena dia tidak mengatakan itu. Contoh nih. Saya diem aja ini, diem. Saya nggak ngomong kalau saya ini laki-laki. Terus kamu simpulkan, dia bukan laki-laki. Kenapa? Karena dia nggak ngomong kalau dia laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan argument from silence. Kamu mengemukakan argumen karena dia tidak ngomong kalau dia itu. Nah, itu nggak boleh dalam sebuah diskusi seperti itu, nggak boleh. Ya, selesai jawabannya, Pak. Nah, silakan. Kita katakan dia kan tidak meminta dirinya untuk disembah. Tapi atas dasar apa pengikutnya bisa mengatakan dia itu Yesus? Pada saat di mana dikatakan itu Tuhan? Padahal saat itu orang belum menganggap mereka itu Nabi Isa itu Tuhan. Padahal belum mereka menganggap Nabi Isa itu. Baik. Ya ini karena tiba jadi Tuhan. Sebelumnya orang hina itu Nabi Isa. Kenapa tiba-tiba langsung jadi Tuhan? Baik, saya jawab ya. Misalnya di Yohanes 13 ayat 13 ya. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Terus gimana lagi pertanyaanmu? Loh, gimana sih? Yang jadi masalah itu kalian orang Islam ini udah tahu Muhammad manusia biasa, udah tahu Muhammad kena sihir, udah tahu Muhammad mengharamkan yang halal, Muhammad ngomongnya salah, ya kan? Masih aja kalian Tuhan kan? Nah, itu yang jadi masalah itu kalian. Sudah tahu Muhammad, dengar dulu. Yesus kan hidup, Yesus kan hidup, dia memiliki kuasa, ya kan? Membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa, bahkan dia akan menghakimi. Dia punya kuasa itu, menghakimi manusia. Nah, Muhammad yang tidak punya kuasa menghakimi manusia, bahkan dia ada di kuburan. Kalian berseru-seru kepada dia, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emangnya dia bisa dengar? Orang sudah meninggal.
Nah, makanya yang mau saya kasih tahu sama kamu, malah kamu itu loh yang bertaubat. Jangan kamu meminta-minta sama orang yang sudah meninggal. Yesus sekarang mati atau hidup? Hidup. Sejak kapan dia hidup? Baik, sejak pertama murid-muridnya datang. Dia datang ke kubur Yesus. Lalu Yesus yang mati siapa? Nah, kamu kan nanya sama saya, apakah sekarang ini Yesus itu siapa? Yang dikubur itu siapa? Gimana ini saya mau ngomong nih, tapi kamu potong terus. Gimana? Ya, silakan Bang. Nah, pertanyaanmu tadi begini, apakah Yesus itu sekarang tidak mati? Itu pertanyaanmu. Sejak kapan? Kan gitu. Saya jawab. Ketika Yesus disalibkan, kemudian wafat dan dikuburkan, datanglah murid-murid ke kubur itu. Ketika murid-murid datang ke kubur itu, dengar dulu. Saya lagi ngomong. Dengarin. Ketika murid-murid datang ke kubur, ada di situ malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Bahkan dia berpesan bahwa ia akan berjalan mendahului engkau. Ya, jadi ketika murid-murid dengar. Ketika murid-murid berjalan ke Emmaus, di situ Yesus menampakkan diri kepadanya, dan dia membuka mata mereka, lalu mereka tahu dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi ada lagi satu muridnya yang tidak hadir di situ. Dan dia berkata, "Sekali-kali aku tidak percaya." Dia bilang nggak percaya kalau Yesus bangkit. Akhirnya Yesus sendiri datang menemui dia dan berkata, "Karena kamu melihat," dia menyentuh, menyucukkan jarinya itu ke bekas paku di tangan dan lambungnya, ya. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu pesan Yesus kepada generasi-generasi kita ini yang tidak melihat. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang pesan begini, "Kamu sekalian adalah saksiku, saksi mata dari semuanya ini. Kamu sekalian. Maka pergilah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Jelas kesaksian para saksi mata. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Kamu itu udah tahu Muhammad meninggal di kuburan, kena sihir, ya kan? Bang, saya boleh bertanya, Bang. Dengar dulu, kenapa masih kamu ikutin? Bukankah kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu caranya? Ayo. Bang, boleh saya bertanya lagi, Bang? Masa tadi kita bicara terus, kita bertanya di foto. Silakan, tanya lagi, silakan. Yang kemarin disalib itu siapa? Apa? Rohnya atau rohnya yang disalib kemarin? Yang disalib ya jasadnya lah. Memang masa roh bisa disalib? Ada aja kamu. Yesus itu mati ya? Tuhan itu Iyalah, mati. iyalah. Berarti yang sekarang disembah ini apa? Yesus yang bangkit, yang hidup. Bangkit, hidup kembali, habis mati. Iyalah. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya, Bang? Ya. Tuhan bisa mati. Iblis bisa mati nggak? Iblis bisa mati? Ya kan Tuhan bisa mati ya, apalagi Yesus. Iblis bisa mati? Tidak, Bang. Berarti iblis lah Tuhanmu kalau gitu. Iblis tidak bisa mati kan? Nah, Bang. Nah, iblis tidak bisa mati, berarti iblis lah Tuhanmu. Berat, saudara-saudara. Tidak bisa mati, apalagi Tuhannya, Bang. Kenapa bisa mati Tuhannya? Ya karena manusia lah. Kan iblis. Kan karena manusia, karena Yesus menjadi manusia, karena firman itu menjadi manusia. Terus apa lagi pertanyaanmu? Pertanyaanmu apa lagi? Iya, ada juga nih, Bang. Bisanya Tuhan mati, baru iblisnya hidup. Terus? Aduh, karena baru itu, Bang. Karena iblis tidak bisa mati, karena iblis tidak bisa mati berarti dia Allah. Apa? Iblis bisa mati nggak? Tidak. Tidak bisa. Allah bisa mati nggak? Tidak. Sama dong. Kalau dia bisa mati berarti dia bukan manusia biasa dong, Bang. Emang manusia biasa bisa bangkit? Emang manusia biasa bisa membuat orang tuli mendengar, buta melihat. Apalagi lumpuh berjalan bisa. Gimana kamu itu? Memangnya ada yang saksikan jasadnya bangkit kembali ketika disalib? Murid-murid, sudah dibilang murid-muridnya. Jadi yang disalib kemarin itu siapa? Jasadnya itu mati total atau ulang lagi? Dengar. Yesus itu pada hakikatnya adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Sudah. Firman Tuhan. Ya, Yesus, yang menjadi manusia. Tuhan apa? Bisa jadi firman Yesus. Makanya saya bilang dari awal, makanya ketika kau bilang Tuhan tuh kau sebenarnya lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin Allah. Tuhan terlalu banyak, Bang. Iya, makanya Tuhan memang banyak. Tuhan itu. Loh, Tuhan itu memang banyak. Tuhan itu memang banyak. Tuhan kamu, Allah, Muhammad. Loh, sekarang ini definisi ada bapak, ada ibu, ada anak. Kenapa saudaranya tidak ada?
Di mana ada Tuhan Ibu, Anak di mana? Roh Kudus. Firman Allah, roh apakah Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Ibu, di mana? Tiga-tiga itu sama-sama Tuhan, jangan dong bakal lain. Cuma gara-gara aku rebutkan dengan takdir manusia. Berkelahi, kenapa kok berkelahi? Terlalu banyak bang, ada 3 bang, nanti nama aku tunjuk-tunjuk yang mana mau dimatikan manusianya. Yang Kalau mana? Tiga Tuhan. Kata itu siapa? juga pendapat. Kata siapa? Secara logika saja bang, pikir. Enggak. Menurut saya enggak logika. Menurut saya itu enggak logika. Karena aku bicara cuma asal ngomong doang. Dari mana logikanya? Bahwa Bang. kalau ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu itu, lalu Tuhan Anak sama Tuhan Ibu berkelahi, di mana logikanya, di mana? Kita pikir saja bang, kalau Tuhan ada 3, bagaimana di dunia ini terjadi? Di dunia ke depannya. Tiga pendapat itu berbeda. Oke, sekarang boleh kamu saya tanya pertanyaan yang sejenis? Tidak, jawab dulu bang Oke, pertanyaanku. saya menjawab ini dengan pertanyaan yang sejenis, gimana? Siap? Jawab dulu pertanyaan. Kenapa? Lagi. Ini saya sedang menjawab nih. Boleh saya jawab? Boleh? Ya, jawab. Boleh? Iya jawab dengan bertanya, oke. Ya, boleh saya jawab? Ya, boleh. Oke, siapa yang kau taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad Nabi. Yang kau taati siapa? Yang kau taati Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Allah memberikan. Muhammad kau taati enggak? Tetap ditaati juga. Berarti berkelahi mereka bagaimana kalau berkelahi? Muhammad sama Allah. Yang mana yang mau kau taati? Bingung nanti yang mana, ayo. Mereka berkelahi nanti yang mana yang kau taati? Allah bilang begini, Muhammad bilang begini. Yang mana ini yang kau taati, yang mana? Allah memberi perintah. Oke, mau kita tes. Mau kita tes. Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad. Oke. Mau kita tes? Silakan bang. Oke, baik. Kalau Allah bilang di dalam Al-Quran suruh mengatakan perkataan yang benar. Ya lanjut. Muhammad bilang orang Islam boleh bohong. Yang mana yang mau kau ikuti? Sejak kapan Nabi Muhammad bilang manusia itu boleh berbohong? Jadi kau tak tahu Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya silakan bang, jelaskan saja bang. Kalau masalahnya abang bicara setengah-setengah bang. Silakan. Sekarang begini, kau kan menurutmu sesuatu itu tidak bisa berjalan bersama-sama, itu kan menurutmu kan? Betul? Ya. Logikamu kan seperti itu. Nah sekarang di antara 2 orang ini, 2 sosok ini, Allah sama Muhammad, dua-duanya kan kau taati. Ya. Nah, bagaimana kalau mereka berkelahi? Bagaimana kalau mereka berselisih pendapat? Yang mana yang kau mau ikuti? Nah, kau pusing. Aduh, sudah kau pusing sudah. Ya siapa yang harus kau taati? Muhammad apa Allah? Kalau Allah Tuhan, kenapa kau nggak taati Allah saja? Kenapa Muhammad harus ikut-ikutan kau taati? Kenapa? Allah memberi perintah kepada nabinya. Jelas nabinya juga harus ditaati karena perintahnya melalui nabi. Seperti itu juga konsep di dalam kekristenan. Jadi, di dalam kekristenan itu, makanya dengarkan. Lanjut. Makanya begini, firman Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya, menurut kamu bedanya apa? Firman Tuhan itu kan pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan berfirman, firmannya itu yang sampai kepada manusia. Maka firmannya itu adalah pengejawantahan dari dia yang mengatakannya, betul? Iya. Nah, makanya firman itu menjadi manusia. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, berarti apa yang dikatakan oleh sang firman itu adalah cerminan dari apa yang dikatakan oleh Bapa juga di sorga, betul? Ya itu definisi Anda ya. Jadi begitu juga Roh Kudus, roh yang dari Tuhan itu, roh yang dari Bapa itu juga roh yang dari Bapa, bukan langsung rohnya Bapa berkelahi sama Bapa, nggak begitu. Pola pikirmu bagaimana? Apakah firman Tuhan berkelahi dengan Tuhan? Ya enggak. Gimana kau itu? Makanya logikamu diperbaiki dulu. Firman Tuhan Anda berubah wujud menjadi manusia. Berarti ketika dia berubah menjadi manusia mengatakan dia itu Tuhan. Oh iya, karena kan otoritasnya sama seperti dia. Kenapa bisa sama bang? Lah Muhammad aja otoritasnya sama seperti Allah, kok kau nggak paham? Sekarang saya tanya, mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah nggak? Bang. Mentaati Muhammad sama nggak dengan mentaati Allah? Sama bang. Nah, kenapa kau sulit memahami bahwa mentuhankan Yesus itu sama dengan mentuhankan Bapa? Aku tidak pernah menganggap itu seorang nabi sebagai Tuhan, meskipun dia cuma menganggap Tuhan itu gimana maksudnya? Menganggap Tuhan itu apa maksudnya menganggap Tuhan? Ya cuma firman dianggap Tuhan kan beda definisinya bang. Ketika Tuhan itu turun langsung. Maksudnya dianggap Tuhan itu apa sih? Maksudnya dianggap Tuhan itu apa pengertiannya? Yesus sebagai firman dianggap sebagai Tuhan. Iya, pengertian dianggap Tuhan itu gimana? Dianggap Yesus Bapa di sorga gitu? Atau bagaimana? Coba bahasamu yang benar dulu. Dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Apa? Bang. Oke, kita kasih naik ya Han Hafiz. Oke.
Ya, silakan Han Hafiz. Han Hafiz. Baik. Ya, disconnect ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Haji Odon. Haji Odon. Ya, silakan Haji Odon. Undang kameranya, Dis. Oke, sudah saya undang. Silakan diterima. Bentar ya, saya baju dulu. Oke. Ya, silakan Haji Odon. Anda Muslim? Ya, Muslim. Nah, silakan. Bertanya Ini kan? kembarannya Juma ini. Ya, kemarin. Ya, teman-teman. Jadi sekarang cadar itu di kalangan mereka itu sudah berlaku baik kepada laki-laki maupun perempuan. Bercadar mereka. Ya, silakan. Ya, apa temanya, Dis? Menurut kamu apa hal yang paling esensial dan hal yang paling dasar di antara Islam dan Kristen yang perlu didiskusikan? Ya tentang keyakinan kan, karena keyakinan. Ya, apa itu menurut kamu? Hal Kalau- apa yang paling basic, paling penting yang menjadi perkara antara Islam dan Kristen itu apa? Ya, kalau Islam itu kan Tuhan itu nggak manusia gitu. Kalau manusia kan keterbatasan. Sesuatu yang terbatas nggak. Tuhan itu mungkin. apa? Tuhan itu kalau di Islam Apa bahasa Arabnya di situ? bisa Rob, bisa Allah. Nah, itu aja kamu sudah salah. Coba terjemahin dulu Tuhan itu ke bahasa Arab coba. Kalau Tuhan bahasa Arabnya Rob. Apa definisi Rob itu? Rob itu kalau disandarkan kepada Allah, pemilik. pencipta. Bukan disandarkan. Definisi Rob itu apa? Ya, kalau Rob itu kan bahasa Arab, diambil daripada gramer Rabba, ya Rubu, Rabban gitu. Ya, pengertiannya apa itu? Jadi banyak, Dis, karena grammar bahasa Arab ini banyak makna. Misal ke guru murabi. Berarti guru juga bisa Rob. Bisa, murabi bukan Rob. Yang saya tanya Rob kok gimana sih? Kok Rob? Yang saya tanya Rob, pengertian Rob itu apa? Ya, kalau pengertian ke Allahnya, misalnya disandarkan Bukan ke pengertian Rob itu loh. Kok secara ke sih? umum. Secara umum. Kok Yang secara umum sih gimana sih? Makanya diskusi kita ini buntu loh. Kita ini kebanyakan salah paham karena kita ini pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu artinya nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Ya, kalau pemahaman saya ya yang belajar Nggak bahasa boleh Arab. pemahaman kamu. Pemahaman Nah. Al-Quran. Kok pemahaman kamu nanti pemahaman saya juga nanti. Kalau Rob itu di Quran banyak, ada Rabbin Nas, Tuhan manusia, ada Rabbil Falak, Iya, definisi Rob sendiri apa? Tuhan. Apa itu pengertiannya? Tuhan itu pemilik, pemelihara, dan bla 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 bla. Pemilik. Berarti kalau saya punya ayam, berarti saya Rob dari ayam itu. Itu Sahib Malik, kalau bahasa Arabnya Malik. Yang ditanya Rob, lari kemana kamu itu? Kan pusing ngomong sama kalian ini, pusing sendiri. Yang ditanya Rob, lari ke Malik. Rob loh, arti Rob tuh apa? Kamu bilang pemilik. Berarti Ya, kalau baik. saya nih misalnya, saya punya taruhlah misalnya kambing. Berarti saya Rob dari kambing itu, betul nggak? Bisa jadi. Nah, kayak gitu kan enak ngomongnya. Gimana kamu tuh? Nah, berarti apa selain pemilik itu apa lagi arti Rob? Pemelihara, penguasa, Pemelihara, penguasa, terus apa lagi? Tuan, Tuhan bisa juga. Tuhan, betul. Ya, bisa. Nah, berarti manusia bisa nggak jadi Rob kalau begitu? Bisa. Bisa. Bahkan di dalam Al-Quran, Yusuf sendiri berkata bahwa Robnya itu adalah manusia, betul? Kalau Yusuf kan ditemukan oleh raja. Yang Yang ditanya apa bro? Yang dijawab apa? Biar enak loh diskusi kita ini loh, biar clear. Yusuf sendiri berkata bahwa Robku. Nah, kata Ya. Robku di situ kan merujuk kepada Al-Aziz itu, betul? Ya, Al-Aziz yang Iya. Yang telah memelihara dia, betul? Iya, betul ya, pemelihara. Kalau Al-Aziz pemelihara. Iya. Terus, Al-Aziz itu nama orang, gimana sih? ya, Aziz itu kan raja yang memelihara. Iya, makanya Yusuf sendiri berkata bahwa Robnya itu sudah memelihara dia. Bagaimana mungkin dia akan mengkhianati Robnya itu dengan cara menuruti istrinya yang bernafsu kepada dia, betul? Betul. Nah, sekarang menurut kaidah bahasa itu berarti Muhammad Robnya umat Islam nggak? Muhammad definisi gini, Dis.
Kalau Anda mengatakan Muhammad Arabnya umat Islam itu pengertiannya seperti apa dulu? Apakah sederajat dengan Pengertiannya bahwa dia itu di tengah-tengah umat muslim itu Muhammad itu sebagai pengatur, sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai yang ditaati dan dipatuhi. Posisi dia begitu nggak dalam agama Islam? ya? Iya, makanya Muhammad tuh Rob kalian. Jadi Rab itu sini tidak sederajat Muhammad, betul Rab, tapi tidak sederajat dengan Rabnya yang Tuhan itu. Tidak sederajat apanya yang tidak sederajat? Karena Muhammad tidak bisa menciptakan satu. Muhammad cuma melaksanakan tugas dari Tuhan, yaitu menyampaikan risalah. Kalau itu saya setuju, tidak sederajat karena Muhammad tidak bisa menciptakan, betul? Ya. Sekarang saya tanya, nabi apa yang bisa menciptakan di dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Kok tidak ada? Kamu nggak pernah baca Quran? Ingatlah ketika Isa membuat tanah liat, burung-burung dari tanah liat lalu menghidupkannya. Tahu nggak kamu itu? Salah. Jadi menciptakan itu diambil. Mana dibilang menciptakan? Gimana sih kamu bilang? Isa bisa menciptakan nggak di situ? Saya menjelaskan dulu ya. Kalimat menciptakan itu diambil daripada kalimat khalaqa. Apa itu pengertian khalaqa? Khalaqa itu menciptakan sesuatu yang tidak ada bahannya. Kalau Isa itu sudah ada bahannya di dunia, tanahnya ada di dunia. Oke, Allah menciptakan manusia dari tanah juga, betul nggak? Allah menciptakan sesuatu itu tanpa ada bahan dulu. Contoh. Oke, waktu menciptakan manusia langsung push begitu atau pakai tanah? Langsung Di bisa. Quran. Bisa langsung. Kok langsung bisa di Quran? Kok langsung bisa? Yang di Quran, bro, yang di Quran Allah itu menciptakan manusia itu berfirman, jadilah atau pakai tanah. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Inna masalah Isa indallah kama masalah Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Isa dalam penciptaan itu seperti Adam, dia ciptakan dari tanah. Jadi kalau mengambil dari pemahaman ayat, Isa di sini diciptakan, bukan mencipta Edis. Lalu bagaimana? Oke, di situ dikatakan diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah. Berarti Isa diciptakan dari tanah. Ya, jadi Isa ini di mana dalam Quran Isa diciptakan dari tanah? Inna masalah Isa indallah kama masalah Adam. Saya runut ya bentar ya. Isa itu tercipta dari tanah. Kenapa? Daripada saripati tanah. Contoh, ibu Nabi Isa itu jangan ke situ dulu, gini loh. Menurut Al-Quran, penciptaan Isa itu semisal penciptaan Adam diciptakan dari tanah, betul? Apakah Isa diciptakan dari tanah? Oke, saya jelaskan kenapa. Saya tanya dulu, apakah Isa diciptakan dari tanah? Daripada saripati tanah. Berarti Isa diciptakan dari tanah? Dari saripati tanah? Ya. Isa diciptakan dari saripati tanah. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Dengarkan penjelasannya. Ibunya Nabi Isa makan misalnya tumbuh-tumbuhan, itu diambil dari mana? Tercipta dari tanah. Artinya itu namanya kamu udah cocok logi, bro. Di dalam Al-Quran itu nggak ada Isa itu diciptakan dari tanah. Bukan, maksudnya seperti ini. Ngarang bebas lagi. Udah, kembali ke inti aja. Nanti kita muter-muter gini loh, bro. Intinya begini. Bahwa Muhammad tidak sederajat dengan Allah, kau bilang. Allah bisa menciptakan sesuatu, Muhammad tidak bisa menciptakan apa-apa, betul? Betul. Apakah kamu meyakini Muhammad itu adalah nur sebelum dia datang ke dunia? Ya, Muhammad nur. Berarti dia menciptakan nggak? Enggak. Nurnya Muhammad menciptakan? Tidak. Terus gimana itu? Bahwa pertama itu ada Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad itu menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh sang Nur Muhammad itu, betul? Oke, bunyinya seperti ini ya. Gimana? Laulaka lama khalaqtu. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan. Maksud daripada pertanyaan Anda tadi, Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan dunia ini. Sebabnya dengan melalui perantaraan Muhammad. Maksudnya dengan Nabi Muhammad ini Allah menciptakan makhluk ini. Artinya Nabi Muhammad ini perantara. Berperantara menciptakannya itu. Contohnya kayak gini. Berarti dia pencipta. Contoh seperti ini, saya analogikan biar Anda paham. Anda punya kekasih. Lalu Anda berucap, seandainya bukan karena kamu, aku tidak akan membangun rumah ini. Nah, seperti itu. Oke, berarti yang menciptakan di situ nurnya Muhammad atau siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan nurnya Muhammad. Bukan. Nurnya Muhammad diciptakan nggak? Ada kaidah kayak gini, Des. Sebentar, saya tanya dulu, nurnya Muhammad itu diciptakan nggak? Diciptakan. Kapan diciptakannya? Di dalam ilmu tauhid Allah berkata masih wallah makhlukun. Selain Allah itu disebut makhluk, baik itu Nur Muhammad, baik itu Muhammadnya sendiri. Pokoknya selain Allah itu disebut makhluk. Itu pelajaran di dalam tauhid. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali kepada Nah, berarti tidak sejajarnya itu sebenarnya bukan tidak sejajar, ya, berbeda begitu. Allah menciptakan, Muhammad tidak bisa menciptakan, betul?
Itu ya tidak sejajar. Yang namanya perbedaan itu sudah... bukan ketidaksejajaran, bro. Contoh ya, misalnya begini. Misalnya ya begini. Saya bisa masak. Terus? Kamu nggak bisa masak. Itu bukan definisi bahwa kita tidak sejajar. Itu definisi kita berbeda. Perbedaan itulah membuat dia tidak sejajar. Contoh, saya orang kaya, kamu orang miskin. Tidak sejajar. Nah, masalahnya begini. Artinya perbedaan itu apakah dia menimbulkan kesejajaran atau tidak? Yang dimaksud itu dalam hal jabatan. Contohnya begini. Allah sama Muhammad, yang mana yang harus ditaati? Dua-duanya atau salah satu? Oke. Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad penyampai risalah. Jadi apapun yang disampaikan Muhammad itu sudah dijamin Allah SWT benar. Maka mentaati Muhammad sama mentaati Allah SWT. Oke, mentaati Muhammad sama saja dengan mentaati Allah. Sama seperti ini, saya punya orang tua saya punya kakak, lalu orang tua tadi menyuruh kakak saya untuk membimbing saya. Nah, saya mentaati kakak saya sama dengan mentaati orang tua saya. Oke, berarti mentaati Muhammad sama saja dengan mentaati Allah. Ya, karena dia penyampai lisan. Oke, berarti kedudukan Muhammad di situ sama nggak udahan dengan Allah? Tidak sama. Muhammad itu yang ditaati siapa? Oleh karena itu Nabi Muhammad itu disebut Duh, gimana sih? Enggak, yang ditaati lebih dulu siapa? Siapa yang harus ditaati duluan? Oke, Allah SWT menyuruh Nabi Bang, yang ditanya bukan itu, Bang. Yang harus ditaati lebih dahulu sama orang Islam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya mentaati Allah? Kalau nggak mentaati Muhammad? Ya, itu lewat tabliknya, lewat yang ya makanya itu nanti jadi muter-muter di situ, Bang. Makanya saya bilang Muhammad itu sesungguhnya dalam agama kalian itu adalah pengejawantahan dari Allah itu. Antara, oke, boleh. Iya, makanya saya bilang kalian ini sebenarnya mentuhankan Muhammad. Di mana Anda memponis umat Islam menuhankan Muhammad di mana? Karena kalian membuat Muhammad itu seperti Allah. Contohnya? Contohnya kalian nggak bisa mentaati Allah tanpa taat sama Muhammad dulu. Oke, kalau saya mentaati perintah orang tua, apakah orang tua saya Tuhan? Kalau orang tuamu nyuruh terjun dari jurang, kamu ikutin? Oh, itu ada disclaimernya. Di dalam hadis mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan selama perintahnya itu melanggar hukum-hukum Allah. Mana hadisnya? Itu nanti ada di saya buka. Ya, kamu ngarang-ngarang bebas saja. Nanti kalau saya sudah ini, nanti saya typing. Di dalam Al-Quran itu barang siapa yang taat sama Rasul, maka dia taat sama Allah. Iya, ada juga pemerintah. Barang siapa taat pada Allah dan Rasul dan pemerintah. Itu ada juga. Iya, tapi jika kalian dapati perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Iya betul. Itu berarti dikembalikan kepada siapa? Quran dan hadis. Ketika kita ada perselisihan, itu maknanya maka kembalilah kepada Quran dan hadis. Apakah di sana melanggar Quran dan hadis? Itu Ya sudahlah, intinya itu seperti ini loh. Kalau masalahnya gini, Bang, Abang tuh belum pernah mendalami agama Kristen. Nah, saya dua-duanya saya dalami. Intinya tuh begini, Bang. Intinya tuh Muhammad itu palsunya Yesus gitu loh. Kalau kalian dalam itu intinya ke situ. Mana Anda mengatakan seperti itu? Loh, semua ajaran Islam itu yang kalian ajar-ajari itu ujung-ujungnya seperti itu. Makanya dia itu Mesias palsu. Waduh. Loh, kamu nggak percaya? Saya mau menguji Anda ketika Anda sudah mengatakan saya sudah mendalami Islam. Boleh? Oke, boleh ya. Silakan. Oke. Di dalam hadis itu mengatakan ada proses anak itu ada bla bla bla. Apakah Anda tahu tentang proses anak yang ada di dalam kandungan ibu itu? Bagaimana prosesnya? Itu sudah ada di pelajaran Islam. Nanti maksudmu pembentukan janin itu? Ya, itu diterangkan di hadis. Kalau Anda sudah mendalami berapa proses janin yang ada di dalam tubuh ibunya? Silakan. Oke, mau saya bacakan suratnya? Nah, Anda kan sudah mendalami, nggak pernah saya bacakan suratnya. Nanti kalau nggak saya bacakan suratnya, kamu nggak berani. Dari segumpal darah, terus nanti ini dibungkus dengan daging, lalu tulang-tulang gitu. Yang saya tanyakan itu hadis, ada umurnya. Nanti segumpal daging berapa umurnya, segumpal darah berapa umurnya, waktu tetesan mani itu berapa umurnya, itu ada. Buat apa? Intinya apa itu dalam diskusi antara iman dan Islam dan Kristen? Mau menguji, Anda mengatakan saya sudah mendalami. Nah, saya mau mengetahui. Ya, tapi begini, Bro. Saya itu mendalami itu fokusnya itu ke perbandingan Islam dan Kristen, nggak ngurus-ngurusin berapa umur janin, itu nggak ada hubungannya dengan Islam Kristen. Berarti belum mendalam, masih bukan nggak mendalam, gini loh, saya fokus kepada apa yang kita diskusikan antara Islam dan Kristen. Intinya itu gini. Pertanyaannya, Des. Pertanyaannya ini aja. Nggak, bukan itu gini. Intinya yang saya dapatkan ini, tahu nggak?
kalau kamu mendalam-dalami agamamu, kemudian kamu baca mendalami agama Kristen, nanti kamu tahu bahwa yang kamu yakini sebagai Muhammad itu di dalam sudut pandang kekristenan, kalau kalian pelajari dengan benar, sebenarnya itulah yang disebut dengan Mesias palsu. Oke, aku ingin bertanya tentang kekristenan. Dia ingin mencuri kemuliaan Yesus itu, diambil oleh dia. Makanya Yesus itu sebenarnya pengejawantahan dari Bapa itu, firman Tuhan yang datang menjadi manusia. Gitu loh. Nah, di dalam agama kalian, Muhammad itu pengejawantahan Allah itu. Tapi kalau ditulis selusur demi selusur beda, Tuhannya beda, ininya beda, gitu loh. Intinya Anda bukan ahlinya dia. Saya ingin bertanya aja dulu. Bukan ahlinya gimana? Ini. Pertanyaanku gini, Des. Nah, mungkin kan Anda mengklaim Tuhan Anda Maha Tahu gitu. Nah, ini kalimatnya sebelum ya. Sebelum dia menciptakan makhluknya, baik itu malaikat, manusia. Nah, dia kan akan tahu nih kejadian yang akan datang. Apakah dia tahu nanti ada malaikat yang membangkang atau disebut iblis yang membangkang di dunia? Apakah dia tahu? Kalau di dalam Bible sih tidak ada kata-kata dia udah tahu atau belum, tapi dikatakan di dalam Bible itu dia Maha Tahu. Oke, tahu nggak yang akan datang gitu? Berarti kalau dari situ kita berpatokan berarti pasti tahu. Oke, kenapa kalau dia tahu, kenapa dia nggak meng-cancel terhadap ciptaannya malaikat yang membangkang itu? Sehingga kenapa dia pembangkangan? Kenapa dia tidak meng-cancel? Ya, ciptaannya gitu. Maksudnya meng-cancel gimana? Meng-cancel tidak menciptakan malaikat yang membangkang itu, sehingga tidak ada terjadi pembangkangan di dunia atau disebut iblis gitu. Iya, karena di dalam Bible itu Tuhan itu tidak membuat robot. Oh, berarti dia menciptakan kejahatannya. Dia memberikan pilihan apakah dia itu mau mengikuti atau tidak. Ini deh sebab simak yang menciptakan kejahatan tuh di dalam konsep Al-Qur'an. Simak pertanyaanku, sebelum dia menciptakan, apakah tahu dia nanti ada makhluk yang membangkang? Kenapa kamu ulang-ulang lagi? Iya, kok balik-balik lagi ke situ? Karena jawabanmu itu nggak masuk. Nggak, begini. Sebenarnya begini, apa yang kita obrolin ini nggak ada kaitannya antara Islam dan Kristen. Maksud saya gimana kalau kamu fokus gini kan? Intinya itu gini loh bro, Haji Odon gini. Orang Islam tuh bilang, jangan kamu menuhankan Yesus kan gitu. Bukan, Anku. Gimana sih? Intinya itu kok lari-lari ke masalah yang lain, janin-janin tidak ada hubungannya. Oh Tuhan kamu, Tuhan dari Arab, dari pagan Quraisy yang disembah oleh orang Quraisy. Boleh kan bertanya tentang pengetahuan Tuhan Anda? Iya, tetapi nanti goal kita itu nggak tercapai. Kan Anda sudah bertanya, saya bertanya juga mirroring. Coba kamu bertanya seputar ini loh. Ini kan saya bertanya tentang Tuhan Anda, berani nggak? Kenapa nggak berani? Tapi kan tema kita kan arahnya nanti lintas agama. Di sini Anda takut ditanya, Anda bertanya terus. Bukan takut bro, kamu kan membahas, bertanya mengenai apakah Tuhan itu tidak tahu kalau dia menciptakan nanti ke depannya bagaimana. Saya bilang tahu, sudah. Kenapa nggak di-cancel aja? Kamu bilang kan begitu. Karena di dalam iman kami Tuhan itu memberikan kehendak bebas. Yang saya tanyakan sebelum, contoh analogi nih, saya peracik obat, ini racun, ini yang baik. Kalau saya sudah tahu nanti racun ini saya sebarkan, maka akan mendampakkan manusia. Oleh karena itu saya cancel ini, saya tarik, nggak jadi, biar manusia aman. Nah, kenapa Tuhan Anda nggak seperti itu gitu? Karena dia memberikan kehendak bebas. Apakah dia itu akan mentaat atau tidak? Lalu pengetahuan tadi buat apa? Pengetahuannya itu? Buat apa gimana? Pengetahuannya dia nanti akan ada makhluk berbuat ya namanya kan diuji. Bukan, sebelum dia menciptakan manusia dia sudah tahu nih ciptaan. Ini yang saya bilang debat-debat kusir nih kayak begini. Udah, kau di bawah saja, kau debat-debat kusir, bahas-bahas yang kayak begitu buat apa? Nggak usah bahas yang debat-debat kusir. Udah jelas Tuhan kita itu nggak sama gitu loh. Kok membahas hal-hal yang kayak begitu? Biar ngapa gitu loh. Cobalah bahas tuh yang esensial saja gitu loh. Ya silakan Degelirata. Silakan Degelirata. Kelihatan muka saya? Belum kelihatan. Makasih topinya, makasih. Silakan. Udah kelihatan? Hah? Oke, Pria Jos, silakan Pria Jos. Heran banyak orang agak-agak sedeng, heran saya. Ya, Pria Jos, Muslim bro? Muslim bang. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Mari diskusi dengan baik. Ya, kita diskusi lintas iman nih. Silakan.
Anda Islam ya? Ya Islam bang. Oke, baik. Kira-kira hal esensial apa kira-kira yang mau Anda bahas? Silakan. Antara Islam dan Kristen, silakan. Nggak, tadi kan dari tadi kan saya masuk ke sini bang ya. Saya tonton. Jadi kata abang kan bilang ini langsung to the point aja bang ya. Tuhan kita kan berbeda. Betul. Benar. Tapi kenapa abang kok bikin diskusi agama stop menuhankan Muhammad gitu loh? Karena udah tahu Tuhan kita berbeda, kalian bilang-bilang bahwasanya kalian Tuhan kami dan Tuhan kami satu. Itu siapa yang mengucapkan seperti Al-Quran. itu? Di ayat Al-Quranmu berapa? mengatakan surat Al-Ankabut ayat 46. Mau saya bacakan? Boleh? Ya, di situ dikatakan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kepadanya kami berserah diri. Nah, udah tahu Tuhannya beda kok kau bilang Tuhannya sama. Makanya saya bilang kamu stop kalau gitu nuhankan Muhammad. Lah kenapa bang? Itu kan akibat kamu nuhanin Muhammad. Gimana? Coba Kita kamu gak bukan- nuhanin Muhammad, pasti kan kamu gak mengimani. Kita Gimana? bukan nuhanin Muhammad bang. Makanya Maksudnya kalau nuhanin memang- Muhammad itu apa? Yang saya maksud dengan menuhankan Muhammad apa? Tuhan kita sudah berbeda-beda, kenapa sangkut pautin sama Tuhan kami gitu loh? Kalau abang mau Tuhan Yesus abang ya Iya abang suka sama betul. Yesus silakan nama Yesus gitu loh. Justru itu bang. Kami Tuhan kami Yesus. Kami menuhankan Yesus. Kami mengikuti taat patuh tunduk kepada Yesus. Kami menuhankan Dia. Nah masalahnya begini. Kamu bilang Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Satu dari mana? Lah kenapa abang juga ngikut masuk agama kami gitu loh? Ya karena umat kalian tiap hari ngemis-ngemis, ngais-ngais, Tuhannya sama. Udah dibilang Tuhannya Tuhannya beda Yesus sama dari terus mana? gimana? Dari dulu tidak ada yang mencangkut pautkan bang ya. Dari dulu dari kecil juga saya begitu saya lahir saya diajarkan oleh orang tua saya ya. Setahu saya cuma Allah dan Muhammad. Muhammad itu hanya sekedar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kenapa dituhankan? Siapa yang menuhankan di sini tuh di agama Islam tuh tidak ada yang Kenapa kau menuhankan berseru-seru? Muhammad. Kenapa berseru-seru kepada dia? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa? Kok berseru-seru nggak ada di situ, doanya pun nggak ada tentang menyeru-nyerukan Muhammad. Jadi itu yang gelar tikar di jalan yang nyanyi Muhammadku, dengarlah seruanku, itu muslim bukan? Bukan, itu hanya sekedar lagu bang. Itu ujian bukan. Kau Dengarkan ini dulu. gimana standar Janganlah ganda kau terus potong lo? dulu. Janganlah kau potong dulu. Doa saya ini nggak ada. Sudah. Tetap dia menyebut ya Allah. Sudah. Bang, pernah lewat gereja? Gereja pernah. Lewat depan gereja gitu pernah lewat? Pernah. Nah, kalau ada orang Kristen nyanyi-nyanyi bilang Yesus, Yesus, Yesus gitu, menurut kamu atau kalian bilang ngapain itu? Orang Kristen lagi ngapain itu? Ya nggak tahu lah, saya nggak tahu agama itu jalurnya gimana. Langsung pura-pura kan? Betul nggak? Jangan. Saya tidak mendalami. Dengar dulu. Bentar bro, orang Kristen lagi ibadah gitu, lagi nyembah Yesus, bener nggak itu? Saya nggak pernah ngedalami. Saya ngedalami, sedangkan itu bukan agama. Aduh, udahlah. Bukan agama saya. Gitu loh. Kalian ini munafik loh, munafik. Giliran kami di gereja memanggil-manggil nama Yesus, berseru-seru Yesus, Yesus. Kau bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus ya. Orang Kristen lagi ibadah, lagi anu katanya. Tapi giliran kalian Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Prung pukul rebana, prung. Musik padang pasir kan? Prung deng. Oh ya Rasul. Terus kalian nggak ngaku gitu? Itu lagi nyembah pujian, Muhammad, Bang, lagi bukan menuhankan menuhankan. Muhammad, lagi beribadah kepada Muhammad. Itu Memang pujian kalian ini. kita. Itu pujian kita, bukan menuhankan. Paham nggak bang? Ya udah, kalau gitu apa Jelaskan menuhankan? dulu. Oke, gini aja. Apa kriterianya sehingga kita sama-sama sepakat itu namanya menuhankan? Gitu aja, ayo. Kemenuhankan gimana? Saya ada di situ ada menuhankan Muhammad. Gini, waktu kami bernyanyi-nyanyi kepada Yesus, berarti itu namanya bukan lagi nyembah Yesus, bukan lagi beribadah, bukan lagi Kalau menuhankan itu Yesus. terserah abang sendiri. Terserah. Ya, dia terserah. Berarti kami nggak menuhankan Yesus dong? Ya itu terserah abang, orang dari agama Islam. Gimana? Udahlah, kita cari ustaz dulu lah. Aduh, heran saya ngomong sama mereka. Kontol kamu nih, kontol. Nggak mau. Kesetanan.
Kalau emang Kesetanan dia, saudara-saudara. Berbeda itu, Bang. Kalau Tuhan berbeda itu, ya sudah, Kenapa nggak kau usah kesetanan? bahas. Nggak usah dibahas-bahas kalau Tuhan kita berbeda. Diam-diamlah kau itu. Bentar lagi kau jangan anu loh. Jangan jadi teroris loh. Nanti Ya, kau jadi terserah. teroris lagi. Mau teroris. Iya. Ngamuk dia, saudara-saudara. Kenapa kau ngamuk, bro? Ini diskusi. Kau diskusi yang sudah agamamu, ya sudah agamamu. Jangan sangkut Betul, paut. makanya Agama saya kami. bilang, makanya kalian berhenti ngais-ngais dari kitab orang. Nah, kenapa nggak sih di situ Al-Quran? Sebelumnya Al-Quran dulu kok yang turun. Aneh kamu nih. Oke. Makanya kalau yang sudah. Sekarang saya tanya, Injil itu Kalau emang kamu kitabnya Kristen, siapa? Saya Islam. Jadi Ya, jangan, Injil itu jangan kitabnya disangkut-pautkan siapa? di sini. Injil itu Jangan kitabnya diskusi siapa? Masalah di debat dunia kayak gini lah. Yang sudah di sini kampung saya tidak ada yang mau Ngamuk ya tadi, saudara. Kristen ya. Injil, Iya, Injil itu Islam. kitabnya siapa? Apa? Injil itu kitabnya siapa? Injil. Kitab Muhammad. Udah, kau ke laut dulu ya. Ke laut. Nah, itu tak, ke laut. Ke laut, kau ke laut. Makanya saya bilang teman-teman, memang kadang begini, kita ini memang harus menentukan dulu lawan kita ini Islam yang odol-odol atau Islam yang ngerti agama Islam gitu. Karena memang sepanjang saya buka ruang untuk diskusi begini, saya hampir tidak pernah menemukan satu kali pun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, nggak pernah saya ketemu gitu loh. Ya kan? Mereka bilang jangan menuhankan Yesus. Saya tanya, maksud kamu menuhankan itu apa? Itu kamu di gereja nyanyi-nyanyi katanya. Oh, itu namanya menuhankan Yesus. Oh, oke. Nah, itu orang Islam gelar tikar di jalan nyanyi-nyanyi. Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Itu berarti menuhankan juga. Oh, itu enggak. Duh, terus yang kau maksud menuhankan apa kalau gitu? Jadi kalau ngomong sama orang pintar, memang kita harus definisikan dulu yang dimaksud menuhankan ini apa gitu loh. Apa maksudnya menuhankan? Artinya kita harus bikin dulu nih kriteria sehingga kita sama-sama sepakat, itu menuhankan gitu. Kalau kita nggak setuju itu repot kita teman-teman. Ya kan? Saya tanya menuhankan nggak tahu, tapi ngomong-ngomong tiap hari, jangan kau menuhankan manusia. Kan repot kan? Mereka pada bilang, gimana mau masuk surga? Orang ibadahnya seminggu sekali, itu pun jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi. Berarti nyanyi-nyanyi di gereja berarti ibadah. Nah, orang Islam nyanyi-nyanyi memuji Muhammad berarti ibadah kepada Muhammad. Oh, bukan. Ini kita ini ngomong apa sih sebenarnya? Kita ini ngomong apa? Kenapa kita itu nggak kita bikin dulu satu kriteria yang sama gitu loh? Kan heran saya kayak begini caranya, saudara-saudara. Heran. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi muslimnya. Saya pengen dulu lah, coba lain muslim yang cerdas dulu yang naik lah ya. Coba, kita serius dulu nih ngomong nih, ya. Ya, M. Rohid Al-Fuadi. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Oke. Nah, bro, coba biar kita nggak debat kusir. Apakah perbuatan sehingga kita bisa sama-sama setuju itulah yang dimaksud menuhankan? Coba. Gini bang, saya mau nyambung yang abang tadi ya. Kami itu bang nggak ada yang menuhankan. Makanya saya Muhammad bilang itu. menuhankan tuh apa dulu? Apa menuhankan tuh? Menuhankan itu menyembah. Gimana? Menyembah, mengikuti semua aturannya. Mengikuti semua aturannya. Semua perintahnya. Catat ya. Sebentar. Mengikuti semua aturannya, perintahnya, betul? Betul. Maka itu disebut sebagai menuhankan, betul? Beriman kepadanya. Coba saya mau nanya dulu. Kalau sebentar, saya catat dulu satu-satu. Abang? Satu-satu dulu. Kita harus sepakat dulu. Masalahnya udah saya pakai pun kriteriamu, kau nanti nggak mau. Udah trauma saya. Kau yang bikin kriteria dikenain ke mukamu, kau nggak mau. Apa tadi? Coba. Mengikuti semua perintahnya. Sebentar. Iya. Bentar. Mengikuti perintahnya, taat ya. Ya. Taat. Beriman. Patuh. Apalagi? Beriman. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok. Oke. Sorry. Beriman. Apalagi? Itu aja dulu, Bang. Jangan kebanyakan nanti bingung abang jawabnya. Oke, baik. Nanti. Baik, kita turuti ya. Berarti kalau mengikuti perintah-perintahnya, taat, patuh, beriman, berarti itu menuhankan. Ya. Oke, sekarang Anda mengikuti Muhammad nggak? Muhammad itu nabi, Bang. Sebentar ditanya dulu. Anda mengikuti Muhammad nggak?
Ya mengikuti. Oke, centang 1 masuk. Masuk ya. Masuk barang itu. Oke. Mengikuti perintah-perintahnya. Taat. Ikut nggak? Taat Muhammad nggak? Iya, tapi sebagai Rasul. Satu-satu. Kau yang bikin lo tadi. Kau yang bikin. Taat. Oke. Patuh nggak kau sama Muhammad? Iyalah Rasul. Patuh. Oke. Beriman nggak kau sama Muhammad? Macet. Satu lagi nih. Beriman nggak kau sama Muhammad? Udah cari yang lain. Aduh, mana matikan sinyal ini. Mati. Beriman nggak? Ya beriman. Oke, baik. Semua kriteria udah centang hijau nih. Beriman, patuh, taat, mengikuti perintahnya Muhammad. Berarti menuhankan nggak itu namanya? Enggak, kami enggak. Bukan. Udah bang, udah ke laut lah kau ke laut. Udah kau ke laut. Kau di laut aja, tempatmu di laut. Saya heran loh. Saya udah ikuti kemauan kalian. Udah saya bilang, apa yang kau lakukan sama Allah itu tuh kau lakukan sama Muhammad. Aduh, tapi kau nggak sadar juga. Aduh, Herman saya dengan kamu nih. Berat, saudara. Saya sampai capek loh teman-teman. Capek saya itu tiap hari kayak gini. Menyadarkan mereka ini setiap hari. Ya teman-teman ya. Doakanlah saya supaya saya sabar. Ya supaya saya tetap kuat menghadapi orang-orang seperti mereka ini. Memang berat. Tapi memang kayak begitu. Oke ya, kita kasih naik Rofilah. Halo Rofilah. Halo. Ya silakan nyalakan kamera Rofilah. Ayo diskusi dengan baik yuk. Serius, kita diskusi akademis ya. Mari. Terima kasih teman-teman. Seatnya terima kasih yang kasih support. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman. Rofilah, silakan nyalakan kamera. Ya bentar bang. Udah bang. Kok gelap? Oke, ya. Rofilah, coba nih kita mau diskusi dengan baik nih. Saya tanya dulu, kamu Islam? Iya betul Islam. Oke, Islam. Coba Rofilah, menuhankan itu apa? Perbuatan apakah sehingga itu disebut sebagai perbuatan menuhankan? Yuk, coba. Kita ada bang. Aku nggak tahu itu. Belum tahu. Nggak tahu. Oke, gini, menuhankan tuh sebenarnya begini. Definisi yang benar menuhankan tuh begini. Membuat sesuatu itu mengendalikan hidupmu, menguasai kamu, mengontrol kamu, membuat dia itu menjadi segala-galanya atas kamu, menguasai dan memerintah diri kamu. Itu maksudnya menuhankan. Makanya ketika orang menuhankan iblis, dia itu dikendalikan oleh iblis, taat dikontrol oleh iblis, seperti itu. Itu maksudnya menuhankan. Nah, saya sebagai orang Kristen, wajib kami ini orang Kristen menuhankan Bapa di sorga. Gimana cara menuhankan Bapa di sorga itu? Caranya, kami harus dengan patuh, taat, tunduk, menjadikan Yesus memerintah di dalam hidup kami. Gimana caranya menjadikan Yesus memerintah dalam hidup kami? Caranya, dengan cara roh Tuhan itu harus tinggal di dalam hidup kami. Jadinya, ujung-ujungnya nanti adalah berbicara mengenai roh Tuhan yang kami sebut sebagai Roh Kudus, supaya tinggal dan memerintah di dalam hidup kami, mengontrol kami, mengendalikan kami, membuat kami mengambil keputusan sesuai dengan roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kami itu. Nah, saya sudah menghabiskan waktu 13 tahun saya habiskan waktu untuk mempelajari agama Islam. Menuhankan di dalam agama Islam juga seperti itu, sama. Contoh di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23, ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Apakah menuhankan hawa nafsunya itu dia sholat? Oh, hawa nafsu. Enggak begitu. Karena banyak orang menuhankan itu di otak dia sholat. Bukan itu menuhankan. Atau menganggap dia sang pencipta. Bukan itu menuhankan. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya hawa nafsu engkaulah pencipta? Bukan. Tetapi bagaimana kau buat diri kamu dikendalikan, dikontrol, dikuasai sehingga hawa nafsu itu merajai hidupmu. Itulah yang dimaksud menuhankan. Tapi banyak orang-orang sableng nggak tahu itu. Nah sekarang coba kamu sadari siapa sesungguhnya yang telah merajai hidup kamu kalau bukan Muhammad? Siapa yang tidak mengontrol hidup kamu kalau bukan Muhammad? Dari mulai masuk WC, Muhammad ngatur kamu. Mulai ke sini. Makanya saya punya gambar bagus nih. Saya punya gambar bagus. Gambar ini saya masih ingat. Sambil mandi 3 jam saya baru dapat gambar ini nih. Nih. Coba nih lihat nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih. Saya punya gambar bagus nih. Saya kasih tangan loh. Nah, kalau itu mengontrol seseorang, nah itulah. Itu sebenarnya menuhankan tuh begitu. Nah, ketika iblis menjadi raja di dalam hidup seseorang,
dia menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang, maka iblis itu mengontrol dia. Makanya dia korupsi, makanya dia mabuk-mabukan, narkoboy dan segala macam, tukang pukulin istri. Karena apa? Karena iblis sudah mengontrol hidup dia. Pukulin istri. Anda Muslim? Anda Muslim? Saya kan masih kakak komen, Bang. Ini. Tadi katanya Muslim, gimana? Saya jadi bingung. Tadi katanya Muslim. Muslim, gimana? Iya. Iya, masih Muslim tapi masih kata komen ini, Bang. Oh, mau jadi orang Kristen. Masih mau jadi orang Kristen. Iya, tapi Katolik, Bang, bukan. Oh, mau jadi orang Katolik. Iya. Jadi kalau di dalam Bible seperti itu, yang dijadikan pengontrol raja di dalam hidup seseorang itu haruslah Roh Kudus. Karena kita kan nggak ngelihat Yesus lagi. Makanya Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi dia akan mengurus rohnya, roh kudusnya supaya tinggal di hati seseorang. Seperti itu. Nah, waktu kamu Muslim dulu, siapakah yang merajai mengendalikan hidupmu kalau bukan Muhammad? Masuk kamar mandi kamu kaki kiri, keluar kaki kanan, gara-gara Muhammad. Pergi kamu nabung puluhan juta, habis itu beli tiket, naik pesawat, bayar orang Arab, ke Arab, naik haji, lempar-lempar batu dan cium-cium batu. Siapa yang membuat kamu seperti itu kalau bukan Muhammad? Kan Muhammad. Makanya kalau agama di dalam-dalami sesungguhnya ini berbicara mengenai siapa yang memerintah kita. Makanya agama itu sebenarnya bicara kerajaan. Bicara kerajaan yang invisible, kerajaan yang tidak terlihat. Makanya di dunia ini ada kerajaan sorga dan ada kerajaan setan. Kerajaan sorga itu berbicara bagaimana sorga itu memerintah di hidup seseorang. Makanya di dalam doa Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu itu. Makanya bagaimana kita membuat diri kita itu supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak si setan. Seperti itu. Itu maksudnya sebenarnya kalau orang mau mendalami agama seperti itu. Nah, berkali-kali di sini saya mengajak orang-orang Muslim supaya mereka sadar yang menjadi raja di hidupmu, yang memerintah hidupmu itu, kau percaya nggak bahwa itu Muhammad? Cuman nggak sadar-sadar, gitu loh. Kau percaya nggak bahwa Muhammad itu sesungguhnya mengontrol hidupmu? Kau tahu itu tidak? Nah, sebagian sadar, sebagian kakak sadar-sadar, gitu loh. Begitu, Rofila. Ya, saya doain semoga Tuhan Yesus itu memberkati Bang ya. Amin, amin. Sama-sama, Rofila. Kupikir tadi kamu Muslim, tadi kan bilang Muslim, tapi masih on the way begitu ya? Ya, masih kata komen. Masih on the way. Kata sisa ya. Ya, seperti itulah. Yang penting ya, intinya menjadi seorang Kristen itu memang harus hidup baru seperti itu. Walaupun dalam prosesnya itu tentu jatuh bangun, ya kan? Gitu ya. Iya, karena memang roh penurut tetapi daging lemah. Makanya seperti itu harus ada persekutuan yang setiap hari dengan Roh Kudus seperti itu. Begitu ya, Rofila. Kita agak kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Iya, Bang. Baik. Ya, salam kenal ya. Sama-sama, Rofila. Ya, saya turunkan dulu ya. Oke. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya intinya itu begitu kok ya. Banyak orang mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Kalau definisi mentuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta, berarti yang menjadi goal adalah menganggap dia sang pencipta. Ya kan? Kalau esensi dari menuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta, artinya besok kita nyuri aja. Iya, korupsi aja kan, yang penting kita menganggap dia sang pencipta. Itu kan? Makanya baca Bible itu harus benar-benar diteliti gitu loh. Ya kan? Itu esensi dari mentuhankan itu apa? Menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengontrol, mengendalikan hidupmu. Nah, kalau Roh Kudus sudah menjadi Tuhan di dalam hati seseorang, maka Roh Kudus itu mengontrol orang itu. Begitu loh. Jadinya dia nggak korupsi, jadinya dia tidak mengingini istri sesamanya, jadinya dia tidak bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu esensi daripada menuhankan. Nah, saya punya gambar bagus ini, saya ceritakan ya. Ini sejarahnya panjang, ini gambar ini. Ya. Kadang-kadang kalau inspirasi itu datang ketika sambil mandi-mandi ya, sampo-sampuan, mejem gitu ya. Sampo gitu. Apa ya kira-kira? Oh, saya ada ide. Ini muncullah ide ini nih. Makanya ini menjadi pertanyaan, siapa yang mengendalikan seorang muslim? Coba ayo, silakan muslim naik kemari. Diskusi yang baik. Kau jangan marah-marah. Yuk. Jangan marah-marah atau kesetanan. Ayo diskusi dengan baik. Terima kasih teman-teman gitnya supportnya. Terima kasih teman-teman. Dan ketika saya bilang begini banyak yang panas ini. Panas hidupnya. Panas. Ya silakan Ali. Ya, gimana bro? Selamat pagi menjelang siang.
Silakan. Iya, saya nonton mulai tadi Bang Idis. Saya pun heran sama Islam di sana kenapa terlalu nekat naik ke atas ya. Sementara mereka-mereka ini tidak tahu Tuhan ya. Saya pun heran loh mulai tadi. Ngomong-ngomong Bang Aldi Setia Muslim? Iya betul, saya Muslim. Makanya saya sokong Bang. Perdiskusian Abang ini saya sokong ya. Karena sebenarnya Abang ini mencerdaskan umat Islam. Tujuannya seperti itu. Berarti Abang setuju bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Iya, memang Tuhan yang dimaksud Tuhan itu Bang. Yang dikatakan Tuhan itu roh suci beraksi di dalam diri manusia yang bernama Muhammad. Nah, masalahnya itu Anda klaim kalau Muhammad, Bang, ini masalahnya begini. Seandainya roh suci itu namanya Muhammad, tinggal di hati seseorang, kenapa kok dampaknya, impactnya itu adalah bikin visa, bayar Arab Saudi, lalu terbang ke Arab, cium batu. Nah, ini. Itulah Bang, saya katakan, sudah dulu saya mengatakan sama Abang, mereka ini hanya penghafal Al-Quran sementara isi Al-Quran tidak tahu. Itu masalah mereka. Jadi yang dikatakan Muhammad itu saya kasih bocoran sedikit ya. Kenapa yang dikatakan Muhammad beraksi di dalam diri Muhammad? Karena mem itu adalah bulat yang menjadi kepala manusia. Jadi di kepala ini sudah beraksi, makanya bagi orang-orang yang cerdas itu yang dimaksud Muhammad itu. Sedangkan huruf H itu ada di dalam dada, itu sudah gerak juga di sana. Tapi hanya di antara kepala dengan dada ini dia naik turun, dia berbincang-bincang. Karena H itu adalah dada. Sebentar, saya tanya dulu. Ini yang tadi, bukan yang tadi nih. Roh bentar dulu Bang, bentar dulu, jangan dimatikan dulu. Ini yang tadi nih. Saya mau ngomong sama Bang Aldi nih. Ini bukan silakanlah, ayo. Saya yakin Bang Aldi bukan Muslim. Coba syahadat dulu Bang kalau memang betul Bang Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad itulah utusan Allah. Bisa Bang kan? Kenapa Abang bilang Muhammad tadi Tuhan kalau Abang bisa syahadat kayak gitu? Karena di situ ada kata-kata utusan. Iya, berarti bukan Tuhan Muhammad, itu utusan. Tunggu dulu. Apa sih arti daripada utusan itu menurut Anda seperti apa sih? Yang dimaksud utusan itu apa? Tuhan. Bang tahu nggak arti utusan? Ya, utusan itu menurut pemahaman Anda itu seperti apa? Maksud saya, silakan. Jangan Muhammad Anda, berarti Anda bukan Muslim. Saya tanya, menurut pemahaman Anda yang dimaksud utusan itu apa? Silakan. Utusan itu Bang, kalau menurut pemahaman saya utusan itu suruhan. Muhammad itu penyebar agama Islam di dunia ini, bukan Tuhan. Oke, baik. Muhammad itu diutus sama Tuhan untuk menyebarkan agama Islam, bukan Tuhan. Stop dulu. Kalau berbicara jangan naik ke sini, turun. Ini bukan. Kamu jangan pusing-pusing dulu. Mari kita diskusi dulu dengan saya. Kamu jangan ketakutan, ya. Jadi apa saya ketakutan? Nah, kenapa aku suruh turunkan? Kan ketakutan maknanya kamu. Jadi begini, Bang. Yang dimaksud utusan menurut Anda, dia termasuk pesuruh Allah. Iya. Oke, baik. Seperti contohnya kamu mempunyai babu ya. Jadi kau itu dijadi apa, babu kamu itu sebagai utusan. Itu contoh. Itu menurut manusia, Bang. Itu menurut manusia. Itu perbuatan manusia, itu hukum manusia. Hukum Tuhan yang dikatakan utusan bukan begitu, Abangku. Coba Abang jelaskan. Kamu ini tidak tahu gimana itu utusan menurut Abang? Definisi kamu tanya coba. saya. Ya, silakan coba. Saya mau dengar. Makanya yang dimaksud utusan menurut Allah bukan menurut manusia. Jangan anggap Tuhan itu, Allah itu sama halnya dengan perbuatan manusia, berbeda, Bang. Makanya di muka bumi ini ada dua hukum. Satu, hukum Tuhan. Dua, hukum manusia. Yang dimaksud hukum Tuhan tidak akan pernah, Bang, meleset apa yang dikatakan Al-Quran, Alkitab. Makanya menurut Al-Quran seperti ini, itu hukum Tuhan. Tapi hukum manusia apa yang dikatakan Al-Quran melenceng dari Al-Quran atau hadis atau Alkitab. Melenceng karena apa? Manusia kebanyakan mengikuti hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan hukum manusia. Jadi hukum manusia ini termasuk manusia dalam kebohongan, di dalam membuat perbuatan yang tidak kejujuran, selalu dibuat oleh manusia. Tapi kalau Tuhan, Bang, tidak begitu. Bila putih tak akan merah, bila merah tak akan putih. Itu hukum Tuhan, Abangku. Ya, jadi gini, poinnya sudah dapat. Jadi kalau saya ngobrol dengan Aldi Setia ini, poinnya sudah dapat. Cuman begini, intinya Abang Aldi, yang jadi Tuhan di dalam Islam itu kan Muhammad. Nah, yang jadi Tuhan di dalam agama Kristen itu adalah Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya dan rohnya, Roh Kudusnya yang tinggal manusia. Nah, yang menjadi Tuhan di dalam agama Islam Allah dengan perantaraan Muhammad, kan gitu? Ya, betul. Nah, betul. Sekarang begini, yang menjadi masalah adalah kenapa kalau orang menuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad berakibat pergi ke Arab dan menciumi batu di sana.
Sedangkan kalau orang menuhankan Yesus, dia tidak akan menciumi batu. Nah, tanya sama dia. Silakan, Rohit. Apa masalahnya? Silakan. Bang, gini bang. Ya, itu saya ngomong dulu. Kau, kau ini bukan Muslim ini. Dites aja, Pak. Dites. Coba dites surat-surat atau bacaan. Coba dites surat-surat atau bacaan. Coba. Abang baca ayat kursi aja yang paling mudah di Al-Quran. Coba. Allah artinya, langsung artinya. Allah ilaha illallah. Kenapa dengan artinya saya tidak hafal Al-Quran? Langsung artinya kalau memang abang Muslim. Ya, Arabnya dulu lah, satu-satu lah. Silakan Arabnya yuk. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'udhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati wal ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Saya hampir lupa bang, cuman sekarang berarti abang ke Muslim. Abang ini cuma belajar di Al-Quran ini. Coba Anda gini aja. Abang coba Anda Rohit surat ayat coba Anda ayat kursi coba. Sekarang saya dikasih peringatan di bawah. Kamu host ini ya, kalau host ini yang bilang udah belajar Al-Quran, coba atas kursi. Enggak, coba sebentar. Kamu baca ayat kursi coba. Sebentar, Rofit. Coba kamu baca ayat kursi. Enggak, sebentar. Kamu tadi kan sudah mengatakan. Coba kamu baca ayat kursi. Coba yuk. Ayo. Kamu dulu. Kamu tadi kan bilang. Kamu yang menguji dia. Kamu yang menguji dia baca ayat kursi. Coba. Ayo baca ayat kursi. Kalau saya bisa gimana? Ya nanti kamu sah sebagai Muslim. Coba. Kamu sah sebagai Muslim. Silakan. Nah, udah googling. Dikiranya kita nggak tahu dia googling. Dia matikan. Dikiranya kita nggak tahu dia googling. Pembodohan di sini. Bro, kau pikir host nggak bisa lihat kalau kamu googling? Googling. Udah, kau ke laut lah. Udah 2 kali kau melanggar peraturan. Udah kau ke laut. Heran dengan mereka. Ya, gini Aldi Setia. Intinya kan kita tuh udah dapet, ya kan? Mungkin orang-orang awam sana ya, orang nggak tahu apa-apa lah, orang awam lah, biarlah mereka dengan awam. Nah, kita yang sudah sangat mendalami nih. Kamu sudah mendalami Islam, saya sudah mendalami Kristen dan Islam juga. Intinya kan begitu tadi yang kita bicarakan. Gini, kenapa ketika Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai yang merajai hidupmu, itu berakibat kalian pergi ke Arab. Sampai Arab kalian melempar-lempar batu, ya kan? Itu kan lempar jumroh, itu kan lempar-lempar batu tuh. Lempar makamnya Abu Jahal. Ini makamnya Abu Jahal. Lempar pakai batu. Terus cium-cium batu, terus putar-putar batu, ya kan? Terus labbaik Allah memberikan tangannya ke arah Hajar Aswad, batu juga, ya kan, batu hitam. Sementara kalau yang merajai hidup kami, ya, Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga, kami nggak pergi kayak gitu. Kami nggak pergi ke Arab. Kami nggak cium-cium batu. Karena kami percaya bahwa bait Tuhan itu ada di hati kami sendiri. Seperti kata lagu, di hati inilah rumahmu, ya kan? Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Nah, bait Tuhan di dalam Kristen adalah hati manusia. Bagaimana caranya Tuhan tinggal di dalam hati manusia? Yaitu dengan perantaraan rohnya, Roh Kudusnya yang tinggal di hati manusia. Disitulah terjadi bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan di dalam hidup dia. Nah sekarang bait kalian ada di Arab Saudi, gimana? Kan beda bang, jangan disama-samakan. Silakan. Tidak bang, kalau kajian saya, makanya kenapa saya meninggalkan syariat itu semua, syariat Islami semua. Memang saya tinggalkan, saya tak pernah pergi ke sana. Karena yang dimaksud Mekah itu bang, ada di dalam dada ini. Itu yang harus lu cari. Nah, ini asumsi liar kalau kayak begini caranya bang. Ini nampaknya asumsi liar kalau begini. Di mana dalam Quran bahwa Baitullah itu ada di dalam hati? Yang ada dalam Al-Quran, Baitullah itu ada di Baka. Cuman sama kebanyakan orang Islam, Baka itu sudah disembunyikan, jadinya Maka. Makanya orang Islam sekarang hampir tidak ada orang Islam yang tahu bahwa Baitullah itu di Baka. Taunya Baitullah itu di Mekah. Karena Quran udah diganti, udah diedit. Itu masalahnya, makanya saya pernah memperdalami. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama di dalam Al-Quran, artinya huruf ba itu ada di dalam dada atau di dalam diri manusia. Itu yang harus cari, bukan ke sana. Tapi kebanyakan mereka hanya main hafal-hafal Al-Quran, sementara tidak tahu arti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja pun tidak tahu mereka. Itu masalahnya. Tapi kayaknya abang asumsi liar loh. Masalahnya huruf ba di dalam hati itu di mana lagi huruf ba di dalam? Tapi kita klarifikasi dulu lah ya dengan muslim yang lain ya. Karena masih banyak yang meragukan keislaman Anda ini. Padahal kemarin Anda udah dites sampai dalam-dalamnya tuh, sampai bacaan sholat begini-begini. Bacaan sholat masih ingat? Halo? Ali Setia? Ya? Bacaan sholat masih ingat?
Bacaan salat bagaimana, Bang? Iya, bacaan sholat. Apakah Anda masih ingat? Anda masih sholat nggak ini? Atau Anda sudah meninggalkan sholat? Katanya udah meninggalkan sholat. Sudah lama meninggalkan, Bang. Tapi saya masih ingat lah. Tapi tak selalu, tak semuanya lah. Masih ingat. Coba gimana? Coba gimana? Ya seperti takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahu akbar kan itu kan sudah lama. Tapi Anda sudah tinggalkan ya ritual seperti itu ya? Memang banyak sudah lama saya tinggalkan, Bang, ada 2 tahunan lah barusan. Setelah saya di follow ya guys, coba di follow ya guys muslim. Halo? Coba sebentar ya, saya kasih naik lagi nih. Soalnya banyak meragukan keislaman Anda gitu. Udik boy. Halo Udik boy. Terima kasih diizinkan naik. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Udik boy. Kamera ini apa? Tak boleh. Baik, kita kasih naik lagi ya. Kasih naik ada Putri Giawatri, Putri Giawa. Ya, Putri Giawatri. Halo Putri Giawa. Oke, masih macet. Ya, gimana? Aldi Setia, mungkin intinya apa yang membuat Anda meninggalkan ritualisme Islam itu sehingga Anda tidak lagi menjalankannya? Ya karena begini, Bang, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa tujuan salat itu tidak lain hanya untuk mengingat Allah. Di dalam Islam Al-Quran juga menjelaskan seperti itu. Jadi kata salat ini tidak seharusnya melalui ruku dan sujud itu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan tujuan salat adalah mengingat Allah. Itu aja. Jadi buat apa kita bingung-bingung, repot-repot ini dan itu, karena memang Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Cuman intinya harus salah satu ingin mengingat Allah itu harus tahu tentang Allah itu sendiri. Maka ulama mengatakan banyak umat Islam menyembah Allah tapi sedikit sekali tahu tentang Allah itu. Nah, ini masalahnya. Jadi menjelaskan itu. Jadi menurut Anda gerakan-gerakan itu sama sekali itu bukan itu yang dimaksud dengan sholat. Bukan itu yang dimaksud salat. Itu hanya gerakan. Tidak ada fungsinya ke masalah salat. Artinya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada. Meninggalkan karena setelah saya perdalami, oh begini semuanya, jadi saya tinggal karena semuanya seperti juga puasa itu saya tinggalkan karena bukan manusia yang berpuasa itu, tapi berpuasa itu adalah jiwa yang sesungguhnya. Ini nampaknya dia ilmu kadikjayaannya nih terlalu tinggi nih, jadi segala yang literal harus ini ibarat kata Wiro Sableng ini ajaran Ngorogo Sukmo. Iya, udah ajaran Ngorogo Sukmo ini kalau ibarat Wiro Sableng ini. Ini berbahaya ini saudara-saudara. Oke lah, kita mau naikkan yang muslim nih Bang, karena banyak yang muslim tuh meragukan Anda ini, tapi oke, coba kita naikkan ya. Ada Mama Inaya, silakan nyalakan kamera Mama Inaya. Buat Edis dan siapa itu yang muslim? Aldi Setia. Ya, silakan nyalakan kamera. Aldi Setia. Ya, silakan nyalakan kamera Bu. Tidak pakai baju, saya pakai baju dulu. Oh, bapak ternyata. Ibu bapak. Contohnya orang seperti ini. Sudah tahu ingin naik, baju tidak pakai. Apakah itu hukum Islam? Apakah begitu kira-kira? Tapi mereka tidak sadar itu. Bahkan mereka senang kalau ngomongin tentang Allah dan Muhammad tuh sambil nggak pakai baju dan sambil merokok. Nggak pakai baju merokok. Makanya saya bilang tambahin bir bro. Nah gitu, biar keren. Nah itu mereka ini mengaku Islam. Kayaknya sama sekali kepada mereka. Makanya mengaku Islam sementara hukum Islam itu diinjak-injak sendiri. Ini masalah mereka. Ya silakan Mama Inya, silakan nyalakan kamera. Ini kau mengambil baju apa ngambil perangkat mikrofon? Ini mereka ini bohong-bohong, tipu-tipu tiap hari. Aku udah pernah bohong. Ya silakan kameramu mana? Aku muslim sejati. Aku muslim sejati. Kameramu mana bro? Kamera aku tertarik sama Aldi Setia. Aku udah ada hubungan dengan Mas Didis ya. Oh, silakan. Mas Didis Kristen. Silakan. Ya. Aku mau nanya sama Aldi. Karena nggak ada kaitan sama saya tinggal sebentar. Ingat, yang dikatakan Aldi ingat sama Allah. Aku nanya, apanya yang ingat? Jasadnya, nyawanya,
rohnya, sirnya. Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Soalnya Mas Aldi tadi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu sudah melenceng dari aturan syariat Islam yang sudah ditata dengan rapi oleh Rasulullah SAW. Jadi abang kalau bertanya, satu pertanyaan dulu biar tak hilang satu persatu kepada saya. Jadi satu dulu pertanyaan lemparkan kepada saya dan saya harus siap menjawab. Dan apabila abang kurang puas, nanti akan menanyakan kedua kali, itu boleh. Nanti pertanyaan takut hilang bang, takut dilupakan satunya itu. Jadi satu-satu dulu, silakan. Itu sudah saya tidak mau panjang-panjang atau tidak mau lama-lama di atas ini. Saya kan hanya tertarik sama keterangannya Bapak Aldi. Dulu. Jadi yang pertanyaan tadi, apanya Tuhan itu diingat? Apakah ruhnya? Apakah itu apanya? Begitu kan? Pertanyaannya begitu kan tadi? Iya. Dua ya. Jadi begini bang. Jadi begini bang. Tuhan itu serupa dengan manusia. Ada satu kitab mengatakan seperti itu. Serupa dengan makhluknya. Ada. Makanya ini numpang-numpang ya. Terus. Makanya bang, kalau ingin kalau mengingat Allah itu harus melihat wajahnya. Terus itu. Ya apalagi? Memang. Wajah Tuhan itu harus kata-kata ikat di situ bertemu. Mungkin gini aja lah. Kalian kalau rapat masalah Islam, soalnya rapat masalah Islam ini nggak beres-beres gitu loh. Gimana kalau kalian buka komal masing-masing gitu, Bang? Masalahnya bang, Islam ini kebanyakan tidak tahu Allah itu seperti apa. Hanya dia menyembah nama itu. Dia tak tahu wujudnya Allah itu seperti dia tidak tahu. Itu kebanyakan mereka. Orang awam begitu. Memang banyak orang awam begitu. Nah, masalah bang. Aku bikin jempol sama pendapatmu. Aku bikin jempol. Wujudnya Allah itu Muhammad itu enggak? Ali Setia. Yang tidak bikin jempol kamu mendiadakan sholat yang sudah ditata rapi dengan Rasulullah SAW. Itu syariatnya. Kamu kalau makan tidak pakai tangan enggak? Urusan Tuhan, saya katakan dari awal, urusan Tuhan jangan samakan dengan urusan manusia. Ingat itu. Tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Contoh, kamu merusak tatanan. Sebentar. Gini syariat. Intinya begini. Ilmu ini ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Tahu kamu? Itu gini Ali Setia, apakah wujud Allah itu adalah Muhammad? Ya. Ya, bagaimana? Mama Inaya, wujud Allah itu Muhammad, betul? Aku jelaskan ya, Muhammad itu yang ada di sana, itu jasmani yang dikuburkan. Muhammad yang ada di sini, seluruh manusia itu pasti ada Muhammadnya. Baik Kristen, Katolik. Buset dah. Itu dah. Benar nggak? Ali Setia, bro, suaramu berisik banget bro. Coba dikondisikan dulu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada di mana? Sebentar. Ini bro, suaramu berisik banget bro. Ali Setia, saya turunkan dulu ya. Oke. Suara dia berisik sekali nih, nggak tahu. Memang banyak orang kerja bang. Banyak. Coba, Mama Inayah. Jadi menurut Anda Muhammad itu adalah wujudnya Allah? Oh, semua. Mas Idris juga. Semua. Maaf Idris. Enggak, gini. Enggak, ini dulu dijawab. Apakah Muhammad itu adalah perwujudan Allah? Allah yang nampak? Mas Idris. Waduh, dijawab dulu dong. Mau jawab saya. Dijawab dulu. Apakah Muhammad itu adalah Allah yang nampak? Tidak segampang itu saya menjawab. Terus gimana? Mas Idris bukan level saya. Terus gimana? Bukan level saya. Mas Idris kan kuliah kan? Kuliah masih. Iya, terus gimana? Kan? Terus gimana? Kalau kitab itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan level itu. Sudah Mas Idris Pak. Waduh, nggak ada jawabannya. Cuman bukan level gini loh. Pertanyaan saya itu simple. Apakah tidak bisa saya menjawab itu adalah wujud daripada Allah yang tidak terlihat? Saya tidak mau kasih jawaban kalau di lab ini. Ini mahal buat. Ya udah, selamat tinggal kalau begitu. Apanya yang mau diharapkan lagi? Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir? Mari terus berikan yang terbaik dan bertepuk tangan bagi teman-teman muslim yang bersedia naik untuk menghadapi apologetik Kristen Bang Edis tentunya ya. Bang Edis yang mungkin sudah banyak orang mengenal dia melalui media sosial, melalui TikTok, melalui YouTube dan berbagai macam platform yang terus menyuarakan tentang berbagai macam diskusi, tema-tema yang berkaitan dengan agama ya. Tentu kehadiran Bang Edis ini banyak orang tidak menyukainya, apalagi orang-orang yang suka baper begitu ya, yang suka keroyokan gitu ya, yang suka membahas agama orang lain tapi ketika agamanya dibahas justru tidak mau
bagi orang yang selalu berkata lakum dinukum, tetapi kerjaan mereka tiap hari itu mengurusin agama orang Kristen gitu ya. Jadi kehadiran Bang Edis ini sebenarnya lumayan menakutkan bagi setiap muslim begitu. Bagi Zuma, bagi Yusuf PI, bagi Wifi lagi ya. Bagi yang lain-lain juga ya, semuanya sudah dibungkam, tinggal menunggu kesadaran mereka ya. Karena perhatikanlah teman-teman, pekerjaan mereka tiap hari itu membahas Alkitab begitu ya, membahas Alkitab. Saya justru heran juga sih sebenarnya, kenapa orang-orang ini tidak membahas Al-Quran mereka gitu, tidak membahas hadis mereka atau keimanan mereka gitu. Tapi setiap hari kerjaan mereka itu membahas Alkitab lah, membuat tema-tema dari Alkitab lah. Yang tidak mereka sadari adalah justru mereka yang membawa isi Alkitab itu kepada tausiah atau ceramah-ceramah mereka gitu ya. Tetapi anehnya mereka justru ya itu yang mereka lakukan gitu, itu yang mereka lakukan. Dan ya semoga lah melalui apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang murtad begitu ya, yang percaya kepada Yesus. Tentunya Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain begitu. Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Nah teman-teman, kalau kita melihat kerjaan mereka itu kan seperti itu aja gitu, seperti itu aja. Mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, lalu timbullah apologetik gadungan gitu ya, apologet katanya ya, debater atau kristolog abal-abal begitu ya. Mereka langsung diminati oleh para muslim ya. Tapi saya bilang muslim bukan semua, karena ada banyak muslim yang waras sekali, yang masih bisa melihat dan meng-cross check setiap tausiah mereka atau ceramah-ceramah mereka ya. Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita mendengar video barusan ya, tidak ada yang bisa menjawab sebenarnya. Mereka hanya ingin berkelit atau membuat jawaban-jawaban yang di luar jangkauan begitu ya. Di luar jangkauan. Teman-teman coba lah simak dan dengarkan. Mereka hanya ingin berputar-putar kayak Zuma lah gitu ya, mungkin besar suara gitu. Mereka bergasing gitu, berputar-putar tanpa ilmu yang mereka tonjolkan. Argumentasi mereka itu memang ya tidak siap gitu. Karena pada dasarnya kan keyakinan mereka ini tidak bisa dipertanyakan, dalam arti dikoreksi, atau malah misalnya seperti orang Kristen, sesama orang Kristen misalnya gini, oh bisa saling berdebat dengan keras, menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Kalau di mereka mungkin tidak bisa seperti itu, karena sudah ada fakta terjadi gitu kan, bahwa seorang guru besar dari Kairo yang mempertanyakan isi Quran justru diperlakukan yang lain-lain kan, yang pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus kan ya, setelah melewati berbagai macam kesulitan, sampai dia masuk dalam sebuah tahanan dan lain sebagainya, sampai sakit, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan membongkar, dan ada bukunya gitu ya. Nah teman-teman, melalui diskusi ini mereka tidak mengerti banyak hal gitu ya. Ya semoga tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Apa itu? Mereka suka menghafal, mereka suka berbahasa Arab, tetapi tidak tahu isinya. Yo kasihan toh, kasihanlah masa hanya kepengen kelihatan beragamis oleh karena menghafal dalam bahasa Arab, lalu tidak tahu artinya. Ya sama aja kan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang gitu. Nah teman-teman, semoga mereka ini bisa berbenah diri gitu ya. Apa yang ditanyakan itu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kalian itu mestinya lebih sibuk membahas Quran, hadis, mendalaminya, mempertanyakannya secara sejarah dan juga secara yang lain-lain supaya memperkuat iman kalian. Jangan kalian setiap hari pekerjaannya mengurusin iman kekristenan yang sudah final, yang sudah jelas, yang sudah sesuai dengan fakta sejarah. Itu tidak perlu dilakukan lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, ya semoga mereka sadar ya, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis daripada Bang Edis ini ya. Satu hal yang perlu kita tegaskan dari diskusi ini teman-teman, di saat mereka sibuk mengajarkan, membicarakan, mendiskusikan tentang iman kekristenan dengan bebas tanpa ada hambatan-hambatan begitu ya, maka tampil seorang Edis untuk mempertanyakan iman mereka. Ya alhasil pasti kebingungan lah mereka, sulitlah menjawab Bang Edis seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita kasih tahu adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bisa dipertanyakan, bisa diutak-atik, dan karena dia kebenaran, karena iman yang benar, maka dia tidak mungkin bisa digeser. Kalian pasti paham ya teman-teman yang sering menonton video saya, paham maksud saya. Kalau iman itu benar, sekalipun ada yang bermaksud untuk menyimpangkan, ada maksud untuk menggeser, ada maksud untuk membuat dia menjadi palsu, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi yang diimani oleh kekristenan. Kristus itu pelaku sejarah dan hidup dalam sejarah. Dia pernah ada dalam sejarah. Maka
hidupnya itu, kesaksiannya itu, saksi mata itu tidak mungkin dapat dipalsukan, sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memalsukannya. Tidak akan mungkin dapat, itu jelas. Tidak mungkin dapat, karena sejarah itu tidak mungkin diubah-ubah, tidak mudah begitu ya, bahkan tidak mungkin lah gitu ya, karena itu pernah terjadi. Nah, itulah makanya kita bilang kalau iman itu dipertanyakan maka dijawab dengan tuntas. Ya memang orang meniru-niru bisa aja gitu ya, tapi tidak mungkin dapat digeser teman-teman. Oke. Ya, saya hanya ingin mengatakan Kristus berkata, ana huwas sirot, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kecuali melalui Yesus Kristus, hanya Dia. Percayalah, di dalam Dia ada kebenaran. Tidak perlu kepanasan teman-teman, tidak perlu baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Silakan berpikir sambil minum air putih. Semoga kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras, bye-bye.